Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat YouTube yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari bala, dan juga mudah-mudahan setiap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube, perkenalkan saya admin MTF TV, di mana MTF TV menayangkan video-video ceramah dari beberapa dai terkemuka di Indonesia. Harapannya adalah tentunya memberikan edukasi atau pembelajaran bagi kita semua, dan juga dari beberapa penceramah yang ada di MTF TV, tentunya dari sudut pandang penyampaian, keilmuan dan lain sebagainya tentunya tidak sama, tetapi itulah yang patut kita pikirkan sehingga menjadi pelajaran. Dan kalaupun ada beberapa video yang sedikit agak kontroversi atau berpolemik, bukan bermaksud kami memanas-manasi atau mengadu domba, tetapi setidaknya ini adalah sebuah pengetahuan realita yang ada, bahwa kejadian-kejadian seperti ini sering terjadi di lingkungan kita, di sebuah negara, bahkan dunia. Tetapi untuk mencari kebenaran, ya, kita jangan menyimpulkan sendiri tanpa ilmu, tetapi hendaknya kita harus bertabayun atau mengklarifikasi untuk mengetahui sebuah kebenaran. Baik sahabat MTF TV yang berbahagia, ya, untuk tayangan kali ini kami akan terus menayangkan judul videonya. Selamat menikmati, semoga terhibur, semoga bermanfaat. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasannya apakah juga karena beliau ini aktif membahas nasab ini ya kira-kira, atau aja? Kalau seumpama kita analisa secara zahir yang terjadi pergolakan di PBNU, sepertinya alasan itu ada, walaupun tidak semuanya itu, tapi alasan itu ada. Tapi saya tidak, itu ini adalah apa namanya, jadi praduga tidak bersalah bahwa alasan itu mesti ada, dan saya yakin mesti ada alasan. Tapi itu nggak jadi masalah. Perjuangan kita adalah perjuangan kerakyatan, bukan sekedar perjuangan ke-NU-an. Walaupun saya akui ini perjuangan ke-NU-an juga, karena yang banyak korban Ba'ali itu adalah orang Nahdien. Terjadinya di kalangan Nahdien bagian khususnya adalah orang-orang masyarakat umum. Nah ini cuma saya harapkan ya kepada seluruh pengurus daripada Nahdlatul Ulama itu untuk lebih aktif kembali tentang masalah apresiasi terhadap apa namanya, fenomena-fenomena yang terjadi terhadap para Nahdien yang ada di bawah khususnya. Karena ini yang berkaitan dengan Ba'ali, baik pembelokan sejarah, pemalsuan makam, kemudian juga apa namanya, persekusi terhadap para ulama dan orang-orang NU, dan ada satu kriminalitas yang didapat oleh mereka itu bukan hoax itu, dan itu kita sudah menghadapi, dan saya sendiri juga menghadapi. Ada makam palsu, ada ini menghadapi. Artinya di sini pengurus NU dan PBNU tidak boleh menutup mata, tapi ini sebetulnya adalah PBNU harus dijadikan acuan terdepan untuk mengkaji itu semuanya, karena korban semuanya kebanyakan orang-orang. Maka dari itu, ini untuk perjuangan masalah nasab dan masalah Ba'ali, baik yang menyangkut nasabnya atau program untuk dalam rangka merebut Indonesia, mencangkokkan sejarahnya, pembelokan sejarahnya, pemalsuan makamnya, dan sukumpama persekusi dan tindakan-tindakan kriminal atau zalim terhadap rakyat Indonesia, ya, atau mentalitasnya yang menekan atau menganggap rendah rakyat Indonesia.
ini adalah perjuangan ke rakyat, bukan sekedar perjuangan NU secara kultur. Apa bukan sekedar NU secara struktur? Artinya struktur NU ya kalau bergerak silakan, itu kan tanggung jawab. Tapi kalau seumpama mereka tidak mau bergerak ya, kita tidak ada masalah. Kita ada rakyat Indonesia harus bergerak, dan Nahdliyin juga dari bawah harus bergerak tanpa harus mengandalkan NU secara struktural. Kalau kita mengandalkan NU secara struktural ya kita sulit juga karena di NU-nya juga berbeda-beda kan. Secara struktural organisasi nggak bisa dikompakkan. Maka dari itu di sini bolehlah disalurkan. Jadi Ki-Imad kan masih ada wadahnya di antara PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Rakyat Indonesia merapat kepada PWI. Nahdliyin merapat kepada PWI dan Makassabila dalam masalah perjuangan ini. Itu merapat. Ya, satu lagi itu ini mungkin kira-kira ada apa di banyakkan pengurus NU itu kok tidak membahas tentang ini, khususnya di PBNU ya. Kalau di PC mungkin ada lah bagian yang membahas itulah strukturalnya. Ya, saya tidak bisa berbicara secara jelas barangkali nanti yang fitnah. Tapi saya secara pribadi dapat menyimpulkan. Tapi fenomena ketika ada seorang sosok Ki-Imad kemudian banyak ditentang oleh pendahulu-pendahulu yang sudah menganggap dirinya mapan terhadap satu pemahaman yang salah. Seperti contohnya mengatakan bahwa klaim bahwa Ba'al itu cucunya Rasulullah ya. Itu kan sudah pemahaman yang mapan. Ketika itu ada orang yang mentajdidnya dengan bukti-bukti ilmiah, itu biasalah terjadi pergolakan, bahkan bisa terjadi sampai intimidasi, bahkan pengucilan, bahkan dianggap sesat, bahkan terjadi pengusiran sudah. Imam Syafi'i dulu itu ketika bertentangan dengan Imam Malik itu sama ulama-ulama yang mazhab Maliki yang memegangnya adalah ahlul hadis, itu menganggap Imam Syafi'i sesat. Bahkan saking bencinya sama Imam Syafi'i ada syair yang menyebutkan bahwasanya kalau saya membunuh orang, maka yang pertama kali saya bunuh adalah Syafi'i, karena Syafi'i itu adalah orang yang paling pantas dibunuh di dunia ini. Itu saking bencinya, jadi nggak jadi masalah. Imam Al-Qushairi itu seorang ulama besar ya, yang punya kitab Risalatul Qushairiyah, itu termasuk apa? Itu diusir dari kampungnya karena mereka nggak tahu, diusir. Begitu sudah pindah ke kampungnya, baru itu Allah membesarkan Imam Qushairi, sehingga kemudian masyarakatnya begitu jadi ulama besar Imam Qushairi, masyarakat meminta Imam Qushairi kembali pada kampungnya. Imam Qushairi mengatakan, saya tidak akan pindah dari satu desa di mana Allah membesarkan saya. Nah, ini memang udah biasa begitu lah. Ada begini, ada begini. Ada orang semacam Imaduddin Al-Baghdadi itu, menurut saya itu fenomena yang biasa di dalam kajian-kajian ilmiah dan tajdid dalam masyarakat, tajdidul ilmi, pembaharuan dalam masyarakat ilmuwan. Itu pasti akan seperti itu. Kita jangan kaget lah. Tapi kita tetap berjuang. Kita tetap berjuang karena ini adalah persoalan keagamaan. Persoalan Rasulullah, pensucian nasabnya Rasulullah, persoalan pensucian nama baik Rasulullah juga, kemudian persoalan kebangsaan, persoalan keagamaan, dan termasuk persoalan ke-NU-an gitu. Jadi PWI dan Makassabila ini gerakan kultur NU untuk bergerak dalam menangani ini. Kenapa? Ya kalian bisa mengerti dan bisa tahu tanpa harus saya ajari, karena memang dari struktur NU itu belum bergerak. Jadi kalau seumpama dibesarkan ya hancur Nahdliyin, makanya kita buatlah wadah sendiri biar tidak mengatasnamakan NU, tapi kita bisa bergerak lebih tegas lagi. Gitu ya. Terima kasih. Satu lagi untuk sahabat-sahabatku, untuk sahabat-sahabat Laskar Sabilillah, PWI Laskar Sabilillah Bantul, bergerak tetap bela bangsa, bentengi masyarakat, bentengi rakyat, bentengi bangsa, bentengi agama, berkhidmatlah kepada Rasulullah SAW untuk mensucikan nasabnya, mensucikan nama baiknya. Jangan mundur selangkah pun, karena kalian ini adalah pasukan yang dinanti oleh Rasulullah SAW, pasukan yang dinanti oleh Allah dan ditunjuk untuk membenahi itu semua. Karena isyaratnya sudah banyak sekali ya, walaupun kalau diungkapkan nanti sangkanya khurafat, nanti sangkanya saya mirip kayak Ba'al. Makanya cuma yakinlah bahwa ini
Ini pergerakan kebangsaan, kerakyatan. Ini harus bergerak. Karena ini Allah sudah menunjukkan data-data yang konkret, data-data yang real bahwa siapa itu Bang Ali, nasabnya bagaimana, pergerakannya bagaimana, dan ini sudah diketahui secara masyarakat umum. Allah membuka. Dan ketika Allah menunjukkan ayatnya, maka wajib kita langsung beriman kepada Allah. Dan kita tidak ada alasan untuk menghindar dari ayat Allah. Ini kita harus seperti itu. Jadi nggak usah pasti berarti kalau seumpama Ki Imaduddin itu nggak di LTM, itu biasa. Wong LBM-nya juga tidak pernah bakul masalah. Dia buat apa? Dia dan saya buat apa? Ilmunya beliau tetap mengalir dan beliau tetap ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah perjuangan ilahiyah. Ini adalah merupakan ilahiyah, di belakang kita adalah ridho Allah, ridho dari Allah. Insyaallah perjuangan kudratullah, insyaallah kita akan mendapatkan kemenangan. Maka perbesar PWI Laskar Sabila, merapat semua dan kita besarkan PWI Laskar Sabila, kibarkan Wali Songo, insyaallah Indonesia bakal aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidina TV. Tesis Kiai Imad ini sudah memakan banyak korban, ya. Salah satu diantaranya adalah Dr. siapa itu yang dari BRIN? Itu juga ya, Dr. Sugeng itu juga dipecat, bahkan diturunkan pangkatnya serta gajinya, dan masih banyak lain tokoh-tokoh yang kena dampak dari hiruk pikuk tentang nasabah Alwi. Dan pelaku utamanya yakni Kiai Imad sebagai pemantik dari adanya pembahasan ini juga sekarang secara tidak langsung sudah kena getahnya dari apa yang ia perbuat sendiri. Tetapi ini merupakan sesuatu yang saya kira menarik untuk kita bahas. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan dalam forum ini. Pertama, bahwa surat keputusan PBNU ya nomor 2552 ini merupakan keputusan organisasi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini ya dari SK PBNU yang dulu, yakni SK PBNU tahun 2022. Ini sesuatu yang kadang timbul pertanyaan dari masyarakat, ya kenapa ya muncul surat keputusan baru dalam tubuh LBM Nahdlatul Ulama. Saudara, memang ini merupakan langkah-langkah taktis dari PBNU ketika ada tokoh atau pengurus di sebuah lembaga atau di Banom yang secara organisatoris dianggap sudah tidak seirama dengan induknya atau telah melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki secara anggaran dasar menara rumah tangga. Ini kebanyakan, ini yang saya alami, tidak digunakan mekanisme pemecatan, kecuali kasus kemarin ya, ketika ada 5 orang tokoh NU yang datang ke Israel. Ini lain kasusnya ya, itu pemecatan ya. Sedangkan yang menimpa pada diri Kiai Imad ini merupakan satu mekanisme organisasi yang saya kira sangat sangat cantik dan menarik, karena di situ tidak ada istilah pemecatan, yakni SK reshuffle. Saudara, bahwa memang NU secara periodik melakukan evaluasi terhadap seluruh elemen kepengurusan, baik dari unsur NU-nya sendiri terutama dan lembaga-lembaga, itu dievaluasi setiap 6 bulan sekali ya. Maka ketika di ketidakseiramaan antara pengurus satu dengan yang lain, ini baik berdasarkan usulan lembaga tersebut maupun karena ada kehendak dari Rois Suriah atau Tanfidiyah, maka akan digiring dia sampai ke ujung, sampai tibalah saatnya masa-masa evaluasi. Nah, maka Kiai Imad walaupun ini debutannya sudah cukup lama ya, dan sudah banyak diancam terutama oleh Pak Rozi gitu ya, bahwa kamu nanti akan dipecat dan seterusnya kan, itu diancam-ancam, sehingga Kiai Imad pun pernah menyampaikan satu respon bahwa saya tidak takut dipecat dari PBNU karena saya bisa berkhidmat di NU, tidak harus jadi pengurus. Dan ini sekarang sudah terbukti. Nah, tetapi
kecantikan dan kesantunan dari PBNU ini perlu kita tiru ya. Jadi ketika ada salah satu pengurus yang melakukan hal-hal yang kurang seirama dengan organisasi induknya, atau mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan ADART, maka dia digiring ya sampai saatnya tiba, yakni masa-masa reshuffle atau masa-masa evaluasi. Maka kita bisa melihat pada diktum terakhir di sana ada diktum yang mengatakan selama 6 bulan ketika pengurus yang ada di SK ini juga melakukan hal yang sama, juga akan dievaluasi. Nah, namanya adalah mari kita tengok tentang kualitas dari putusan nomor 2552 ini. Saudara, dalam pembuatan apalagi suatu keputusan sebuah organisasi, maka ada hal-hal penting yang harus diperhatikan ya. Pertama, tentang kop surat ya. Jadi menjadi penting ya, ini untuk menilai apakah SK PBNU ini sudah betul-betul memenuhi ketentuan hukum atau tidak. Standarnya adalah dari beberapa sebuah surat atau surat keputusan dianggap sebagai sebuah surat yang memenuhi unsur legal. Pertama, harus dengan kop surat resmi ya. Ini jelas PBNU menggunakan surat resmi yang ada logo PBNU-nya dan ada alamat-alamat kantor. Ini menjadi sah dari sisi ini. Yang kedua, judul surat. Nah, mari kita tengok apa judul surat itu. Di sini berbunyi pengesahan, pergantian dan penambahan personalia pengurus antar waktu Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama. Nah, ini sudah tepat. Jadi judulnya ini tegas dan jelas. Yang kedua, nomor surat. Ya, ini jelas nomornya 2552. Ini sesuai dengan regulasi yang ada di PBNU, maka di situ sudah memenuhi unsur. Yang keempat, dasar hukum atau pertimbangan. Nah, maka di sini kita melihat pada substansi dari pertimbangan diterbitkannya surat ini apa ya. Ini nanti akan terlihat pada dasar hukumnya, dan dasar hukum yang dipakai oleh NU adalah anggaran dasar NU dan anggaran rumah tangga. Ini harus dicantumkan agar apa yang dijadikan sebagai landasan itu jelas ada rujukannya sehingga tidak ngambang. Yang kelima, isi keputusan. Nah, ini yang menjadi substansi apakah SK ini menjadi sebuah SK yang memiliki standar normatif atau tidak. Maka mari kita tengok sedikit tentang isi keputusan. Pertama, menimbang ya. Yang kedua, mengingat. Yang ketiga, memutuskan. Ini sudah lazim. Sebuah konsideran dalam sebuah surat keputusan adalah harus itu. Pertama, menimbang. Ini akan mencantumkan tentang alasan-alasan yang menjadi latar belakang dibuatnya keputusan. Nah, ini saya kira semuanya orang tahu bahwa salah satu alasan mengapa ada reshuffle ya ini menggiring ke IMAT yang sudah sejak lama diancam ya kan, agar nanti sampai ke ujung dia akan tidak dimunculkan pada SK berikutnya. Ini sebagai alasan pertimbangan. Selanjutnya ya, keputusan adalah mengingat. Mengingat ini merupakan dasar hukum atau peraturan yang mendasari keputusan tersebut. Ini harus merujuk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Nah, baru memutuskan ya kan. Nah, memutuskan ini merupakan bagian inti dari surat yang berisi keputusan yang diambil. Siapa yang terlibat di situ, ya kan? Terus kapan keputusan tersebut berlaku dan detail lainnya yang relevan itu kayak apa? Maka mari kita lihat sedikit tentang substansi tentang memutuskan ini. Ya, jadi setelah memutuskan, menetapkan pertama, ya, memperbaharui surat pengurus lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama, ya. Masa 2022 sampai 2027 sebagaimana terlampir dan menyatakan surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor 31 tahun 2002 tertanggal 20 Saban 1443 ya. Ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, ini sudah masuk ke ranah keputusan. Artinya apa? Bahwa sebuah SK di mana dulu Pak Imat ada dengan teman-temannya, maka sekarang sudah tidak berlaku.
kita tidak tahu persis apakah hanya Kiai Imad yang tidak tercantum dalam SK yang baru atau hanya Kiai Imad saja. Nah ini saya belum cek sampai ke tingkat itu. Tapi yang jelas semuanya tahu bahwa di SK yang terbaru tidak muncul nama Kiai Imad. Itu artinya apa? Bahwa berdasarkan SK 2552 maka sudah berakhirlah masa bakti Kiai Imad di LBM Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadi inti dari surat itu. Dan yang keenam, tanggal dan tempat. Ya ini tanggal dari surat ini sudah benar, ditanggali tanggal berapa ini? Surat ini 14 Oktober. Ya, 14 Oktober. 14 Oktober ya kemarin ya, jadi sudah tepat. Nah, selanjutnya penandatanganan. Ini yang coba kita pertajam. Dalam tradisi di NU, yang menandatangani surat itu adalah 4 orang. Pertama, ya, Rois Am PBNU. Ya di sini ada Kiai Haji Miftahul Akhyar. Terus Khatib Am ada di sini Kiai Haji Ahmad Said Asrori. Terus Ketua Umum ya Kiai Haji Yahya Stakuf Khalil. Sekjen Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf. Belum Kiai baru Haji ya. Maulidina TV. Nah, artinya apa? Bahwa dengan ditandatangani surat ini oleh 4 orang, maka ini surat sudah memiliki keabsahan secara organisatoris. Ya, ini pernah pengalaman kemarin ketika ya lembaga yang namanya Jatman kirim surat ke PBNU untuk penundaan atau perpanjangan masa bakti, ini ditolak PBNU karena apa? Karena suratnya dibuat tidak standar organisasi, ya. Karena itu banyak hal-hal yang timpang, diantaranya yang paling menonjol yang tanda tangan hanya Kiai hanya Habib Lutfi saja sebagai ketua umum ya, istilahnya tuh di Jatman. Sedangkan sekjennya itu tidak ikut bertanda tangan. Artinya apa? Secara organisatoris ya, surat yang dibuat oleh Jatman waktu itu tidak memenuhi unsur sehingga ditolak oleh PBNU. Ya kita nggak tahu kenapa di Jatman kok sedemikian ceroboh, padahal di sana kan ya bukan cuma tokoh-tokoh senior, tapi banyak muhibin yang bernaung, yang saya kira banyak doktornya, banyak orang-orang kampus. Tapi kenapa tidak memberikan kontribusi yang positif bagi Jatman sehingga menjadi persoalan yang serius? Nah ini, jadi para muhibinnya pada tertidur gelap kali ya, sehingga yang tertangan fokus kembali lagi ke surat Kiai Imad. Masalah Jatman nanti kita bahas. Ya, oke, di lain kesempatan. Ya, lanjut. Kembali ke surat ini, maka secara sah dan meyakinkan bahwa keputusan PBNU nomor 2552/PB-PB-PB-A11.01 tahun 2024 ini secara sah dan meyakinkan telah berkekuatan hukum, sehingga posisi Kiai Imad sudah tereliminasi dan Kiai Imad tidak bisa melakukan upaya hukum apapun ya, kecuali kalau bunyinya pemecatan. Nah ini Kiai Imad bisa melakukan upaya hukum atau protes. Apa dasarnya aku dipecat? Apa salah aku? Nah, itu bisa. Tapi kalau ini reshuffle, tidak bisa. Ya. Jadi reshuffle itu kekuatannya sangat kuat ya, dan itu tidak bisa diutak-utik oleh siapapun ya, karena itu sudah keputusan yang jatuhkan oleh elemen tertinggi, yakni Rois Surya, Rois Am, Khatib Am, Ketua Umum dan Sekjen. Itu ulasan dari saya terkait dengan posisi surat ini. Dalam kesempatan ini saya ingin memahami fenomena surat yang saya istilahkan surat antar waktu, surat PAW Kiai Imad di PBNU. Jadi seperti di DPR saja. Jadi di DPR kan ada PAW segala, Mas Taufik. Di DPR itu, di PBNU juga ada PAW juga. Jadi tambah keren gitu. Saya ingin memahami dari dua hikmah, Mas Yusuf. Hikmah dari sisi Kiai Haji Imad bin Utsman dan hikmah dari sisi PBNU. Saya ingin membahas hikmah dari sisi Kiai Imad bin Utsman dulu, Mas Yusuf. Pertama, ini sudah merupakan qudwah dari roga Allah
untuk membesarkan Kiai Imaduddin Utsman di tengah perkembangan sejarah peradaban Islam dunia bahkan. Mengapa saya katakan dunia? Karena klan Ba'alwi ini jaringannya sudah internasional. Sistem hijrah mereka itu menguatkan ikatan klan mereka, sehingga hijrah dimanapun mereka tidak putus ikatannya, Mas. Baik klan Ba'alwi yang ada di Yaman, di Irak, Iran, Indonesia, di Barat, semuanya punya jaringan, Mas Yusuf. Sehingga mereka baik secara intern ke keluarga maupun dalam ruang politik global itu mereka bisa saling menguatkan dan saling menginformasikan, terkait dengan akses pendidikan. Nah, Kiai Imad bisa menerobos klan besar di dunia ini, bahkan sampai menunjukkan kepada publik terkait dengan kenasaban klan Ba'alwi. Itu sudah sebuah fenomena yang luar biasa, Mas Yusuf. Dan karena itu ini poin tersendiri dalam sejarah peradaban Islam untuk Kiai Imaduddin Utsman. Yang kedua, Kiai Imaduddin Utsman itu merupakan waqi'ul umran al-basyari, realitas peradaban manusia itu sendiri, atau penanda peradaban, atau kalau saya menyebut Madhahirul Ummah. Maulidina TV. Sekarang yang ketiga, fenomena ini menarik. Mengapa? Fenomena yang istilah netizen, istilah youtuber lain itu kan mereka menyebut terjadi pemecatan. Tapi kalau pada suka kan tidak mengambil diksi pemecatan. Pada suka lebih hati-hati dengan mengambil istilah terpental atau apa itu di judulnya, saya lupa itu. Lempar ya. Atau secara umum kita sebut sebagai PAW lah, katakan begitu. Nah, mengapa ini menarik? Pertama, terbukti Kiai Imaduddin Utsman adalah sosok yang setia terhadap NU, Mas Yusuf. Meski tidak menjadi pengurus NU di pusat, beliau tidak memberikan komentar-komentar yang macam-macam. Betul-betul nampak ketulusan Kiai Imad sebagai warga Nahdliyin. Sebagaimana pada umumnya orang-orang yang setia terhadap NU meskipun nggak jadi pengurus ya tetap jadi NU, jadi warga NU yang baik. Yang kedua, ini semakin menguatkan peran Kiai Imad dalam diskursus sosial keagamaan terkait dengan klan Ba'alwi, Mas Yusuf. Jadi masyarakat Indonesia itu secara psikologis itu akan memilih keberpihakannya kepada sosok-sosok yang dianggap lemah, sehingga lebih menguatkan empati dan simpati masyarakat publik kepada orang yang dianggap dilemahkan atau dieliminasi atau terpinggirkan atau teralienasi. Itu justru menunjukkan eksistensi Kiai Imad secara utuh tanpa harus menggunakan background latar belakang organisasi secara struktural, tetapi secara kultural tetap utuh Kiai Imad sebagai sosok Nahdliyin yang sangat setia, dan itu direspon publik luar biasa, Mas Yusuf. Sejak adanya berita Kiai Imad sudah tidak menjadi pengurus lembaga bersunasa LPBNU, itu menguat, Mas, ucapan-ucapan simpati, empati, dan bahkan luar biasa. Terlepas dari suasana seperti itu, Mas Yusuf, saya ingin memastikan bahwa kebesaran seseorang itu tidak ditentukan oleh struktur keorganisasian seseorang, posisi seseorang dalam struktur organisasi, tapi kebesaran seseorang itu akan sangat ditentukan oleh pikiran dan eksistensinya dan peran-peran sosialnya. Sehingga kita semua sebagai warga NU di organisasi NU itu sebagai bentuk pengabdian, Mas Yusuf. Sehingga kalau memang diperlukan, siap secara organisasi, secara struktural. Kalau nggak diperlukan secara struktural, juga tetap akan menjadi warga NU tanpa harus menunjukkan istilah NU garis lurus lah, Mas Yusuf. Saya kebetulan memiliki satu kesamaan prinsip ideologis.
NU ya NU, tidak ada NU garis lurus. Sehingga ini ditujukan oleh Kiai Imad dalam posisi seperti ini. Kiai Imad tetap menunjukkan eksistensinya sebagai warga NU. Oke, sampai di sini saya ingin berbicara dari Kiai Imad, Mas Yusuf. Lah, hikmah dari posisi PBNU seperti apa? Hikmah dari posisi PBNU, mungkin PBNU biar lebih tenang, biar tidak selalu dikait-kaitkan antara Kiai Imad dan PBNU dan Kiai Imad, sehingga saya teringat apa yang pernah disampaikan orang tua saya, Mas Udo. Kalau punya anak yang sekiranya masih perlu digendong, jangan dilepas, nanti bisa belum siap. Tapi sebaliknya, kalau punya anak yang sekiranya sudah bisa dilepas dari gendongan, jangan digendong, nanti nggak besar-besar. Nah, ini pesan yang luar biasa. Mungkin ini strategi Gus Yahya untuk membesarkan Kiai Imad, Mas Yusuf. Strategi Kiai Miftahul Akhyar untuk membesarkan Kiai Imad, biar Kiai Imad itu menjadi tokoh yang betul-betul fenomenal dari warga Nahdliyin, yang betul-betul terkonfirmasi, betul-betul nampak kesetiaannya secara publik kepada NU, sehingga dilepas saja. Bisa jadi fenomena melepas Kiai Imad sebagai sosok yang setia pada NU, ada strategi lain yang akan dilakukan oleh pengurus PBNU, mungkin merangkul mereka-mereka yang masih jauh dari pengurus PBNU, Mas Yusuf. Misalnya merangkul Habib Pak Alwi biar lebih akrab dengan PBNU, mungkin nggak apa-apa, biar NU lebih syiar mungkin, Mas Yusuf. Bahkan mungkin juga merangkul NU garis lurus yang tadinya agak menjauh biar lebih dekat, bisa jadi, nggak apa-apa itu, Mas Yusuf. Semuanya ada hikmahnya. Toh Kiai Imad ketika dilepas, Kiai Imad tidak akan membuat NU garis lurus. Kiai Imad akan tetap NU yang tetap setia sebagai warga NU, sehingga pengurus PBNU ini bisa mengakomodir, merangkul komunitas-komunitas yang dianggap jauh dari NU, dirangkul oleh PBNU biar semakin kuat basis sosial agama warga NU, sehingga mungkin ada target yang mungkin kita tidak bisa membaca, perlunya merangkul para habaib agar bareng-bareng di NU. Tidak apa-apa, saya setuju, tidak apa-apa, Mas Yusuf. Dan juga mungkin Gus Yahya ingin lebih berpikir dalam konteks politik internasional begitu, sehingga nggak ingin direcoki isu-isu kecil yang menurut Gus Yahya dianggap kecil, isu nasab ini, sehingga dilepas saja sekalian, sehingga Gus Yahya tidak perlu ada kewajiban dan beban untuk menjawab secara publik terkait dengan isu nasab ini, karena memang dalam konteks kepengurusan sosok yang membuat tesis yang menjadi sumber diskursus ini sudah tidak ada. Mungkin asumsi kecil saya seperti itu, Mas Yusuf, dan saya sah-sah saja. Satu sisi misalnya ada elit PBNU yang sedikit mengkritisi Kiai Imad di satu sisi, di sisi lain merangkul para habaib, para NU garis lurus dan sebagainya, tidak apa-apa. Barangkali ini sebagai sebuah hikmah yang memang bisa dilakukan untuk menyatukan PBNU, memanggil kembali orang-orang yang sebenarnya dianggap punya basis NU yang dulu kecewa NU terus dirangkul kembali di satu sisi, di sisi lain lepas Kiai Imad biar mereka tetap nyaman di NU, mungkin begitu, Mas. Saya ingin mengambil hikmahnya saja, Mas Yusuf. Ini yang hikmah-hikmah dari PBNU. Dan yang terakhir, dalam posisi apapun, kekuatan organisasi manapun yang bersentuhan dengan PBNU, pasti NU yang kuat, Mas. Dalam sejarahnya NU selalu dalam posisi yang merati dan menang. Tapi dalam konteks persoalan internal itu biasanya akan sama-sama besar, Mas. Sehingga pengurus PBNU akan menjadi besar dengan kepengurusannya. Sosok-sosok yang sedang berbeda juga akan menjadi besar dengan keilmuannya. Yang penting tidak saling mencaci. Selama ini yang jelas saya membaca dari awal munculnya tesis Kiai Imad tidak pernah memberikan framing atau cacian kepada pengurus PBNU, dan kita juga tidak pernah melakukan itu. Meskipun ada beberapa elit PBNU yang underestimate pada Kiai Imad, tidak apa-apa, mungkin itu bagian kekurang dewasaan yang bisa kita maklumi bersama. Toh kita dalam satu keluarga, Mas, yang tetap akan setia mengawal NU secara organisatoris. Mungkin
bagi pengurus akan mengawal NU melalui struktur kepengurusannya. Kiai Imad, saya dan kawan-kawan akan mengawal NU dengan basis kulturalnya. Yang penting saya ingin memastikan bahwa NU itu sudah menjadi sebuah peradaban, sehingga kita memandang NU tidak hanya mereka yang duduk di struktur PBNU, tapi kita bisa memandang NU juga dari warga Nahdien, karena NU sudah menjadi paradigma berpikir masyarakat Sunni di negeri ini, sehingga memandang NU-an orang tidak hanya dari struktur, tapi juga dari kesiapan dan komitmen sebagai warga NU di tengah masyarakat yang ingin tetap menjaga NU, bahkan menjaga NU dari mulai maraknya gerakan-gerakan Syiah yang dibawa oleh komunitas-komunitas tertentu yang diantaranya masuk dalam diskursus kita ini. Dan kita juga komitmen untuk menjaga bagaimana kita menjaga Sunni Nahdiyah dari dalam diskursus vis-vis dengan Wahabi, vis-vis dengan Syiah, vis-vis dengan komunitas-komunitas lain, dengan kerangka keberagamaan dan keragaman, tapi juga tetap punya identitas sebagai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu aja Mas Yusuf, terima kasih Mas. Ya, Kiai Obed, menurut Anda bahwa ini pergantian antar waktu adalah hal yang wajar di sebuah organisasi atau bagaimana menurut Anda? Wajar Mas, untuk orang sebesar Kiai Imad itu tidak akan mempermasalahkan hal ini Mas. Tetapi juga bisa kita maklumi ketika publik masyarakat marah karena menganggap Kiai Imad telah disepelekan atau di dalam tanda kutip dianaktirikan. Mengapa ada orang-orang yang bermasalah di PBNU dalam pandangan masyarakat publik dibiarkan, tapi oleh Kiai Imad mendapatkan ketegasan yang luar biasa? Ada yang tanya pada saya begitu Mas, saya jawab, ya. Mengapa Kiai Imad ditegasi? Karena Kiai Imad sangat setia pada NU, sehingga dilepas dimanapun tetap akan membesarkan NU. Kitabnya aja sudah membahas tentang NU. Sehingga sama ketika saya teringat Nabi Muhammad Mas, dalam pembagian harta rampasan, justru sahabat itu kan dikasih sedikit-sedikit Mas. Lah mereka yang baru masuk Islam itu dikasih lebih banyak. Dalam sebuah percakapan Nabi menanyakan kepada para sahabat, lebih memilih Nabi daripada memilih harta rampasan, dan itu sebagai komitmen kemuliaan para sahabat. Dan wajar dengan mereka yang baru masuk Islam diberi lebih banyak biar senang. Saya yakin pengurus PBNU melepas Kiai Imad itu karena menganggap Kiai Imad adalah sosok yang setia terhadap NU, sosok yang setia terhadap Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, baik secara kultural maupun secara struktural, sehingga ketika tidak masuk dalam struktural masih tetap kuat. Tetapi sebenarnya harapan publik Kiai Imad itu tetap menjadi penanda atau simbol di PBNU Mas, sehingga ini yang rame di sosial media itu kan bukan Kiai Imad tapi masyarakat publik. Karena masyarakat publik tahu bahwa di PBNU itu ada orang yang sebenarnya tidak mau menjaga marwah NU. Mengapa tetap leluasa di situ? Sementara Kiai Imad yang komitmen luar biasa terhadap marwah NU, terhadap pribumisasi Islam, terhadap jejak-jejak Wali Songo, terhadap lokal wisdom, terhadap kearifan lokal, terhadap nasionalisme, itu luar biasa Kiai Imad. Bahkan berani berhadapan-hadapan dengan mereka yang tidak menampakkan nasionalisme, mereka yang memiliki ideologi transnasional dalam konteks ideologi yang tidak berbasis lokal wisdom. Kiai Imad berani melakukan konfrontasi itu, dan itu sangat NU sekali. Mengapa? Publik kan membaca begitu Mas. Mengapa itu terkesampingkan istilah saya? Sementara yang sedikit agak oportunis, yang sedikit tidak menampakkan kesetiaan seperti yang saya sebutkan tadi, justru malah lebih leluasa, sehingga publik protes publik itu dalam perspektif itu Mas. Tetapi tidak ada Kiai Imad posisinya tetap nyaman dan biasa-biasa saja. Maulidina TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang geger di jagat media sosial terkait dengan surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Surat ini dikeluarkan tertanggal 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau 14 Oktober 2024 Masehi, dikeluarkan di Jakarta, yakni tentang pengesahan pergantian dan penambahan personalia pengurus antar waktu Lembaga Bahthul Masail Nahdlatul Ulama LBM NU
masa khidmat 2022-2027, di mana ketika membaca lampiran surat keputusan tersebut, ternyata ketika dibaca di daftar anggota Lembaga Bahthul Masail LBM PBNU sudah tidak menyertakan nama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jika benar surat ini benar-benar sudah dikeluarkan oleh PBNU, dan jika benar memang Kiai Imad tidak lagi disertakan menjadi anggota LBM PBNU, dalam tanda kutip kita mengatakan beliau dipecat atau dikeluarkan dari LBM PBNU, maka saya ingin tegaskan bahwasanya dikeluarkannya Kiai Imad atau sederhananya pemecatan Kiai Imad ini terjadi menandai satu abad Nahdlatul Ulama. Berarti memang qadarullah, ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sosok Kiai Imad adalah sosok yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk menandai satu abadnya Nahdlatul Ulama. Kita hari ini sedang dihadapkan dengan euforia mengenai angka satu abad NU. Tapi jangan lupa sebetulnya di balik euforia tersebut ada sebuah tanda zaman yang harus kita sadari. Kita harus peka dengan ini semua. Kiai Imad adalah mujaddid sesungguhnya, setidak-tidaknya untuk satu abad Nahdlatul Ulama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus li hadhil ummah, untuk umat ini. Ketika kita menunjuk li hadhil ummah, untuk umat ini, setidak-tidaknya buat kita Nahdlatul Ulama, buat kita kaum Nahdiyin, ala ra'si kulli mi'ati sanatin, di setiap pangkal 100 tahun. Karena kita sudah masuk ke abad yang kedua, di setiap pangkal 100 tahun may yujaddidu laha dinaha, orang-orang yang akan menjadi mujaddid, pendobrak, pendekonstruksi, memperbaharui, menegaskan ulang din mereka. Artinya memang menata ulang nilai-nilai yang sifatnya sudah terlalu mapan. Ibarat air yang sudah menggenang terlalu lama, dan air itu tidak mendatangkan kebaikan kecuali cuman virus dan bakteri. Dan hari ini memang klaim bahwasanya Habaib adalah cucu Nabi, itu adalah klaim yang sudah terlalu mapan di Nahdlatul Ulama. Dan tentunya ini mesti didobrak. Mengapa didobrak? Karena pada kenyataannya Habaib Ba'alwi memang bukan keturunan Nabi. Dan tandanya memang Kiai Imad merupakan sang pendobrak, sang mujaddid tersebut. Buktinya semua kemapanan di NU menolak Kiai Imad, merasa terganggu dengan eksistensi sang mujaddid ini. Ciri mujaddid kan begitu, semua orang yang dalam lingkaran kemapanan akan terganggu semua terkait dengan diskursus mengenai nasab Ba'alwi bukan sebagai cucu Nabi. Ini adalah persoalan masyarakat Nahdiyin. Kita tidak bisa menutup mata. Ini adalah gerakan umat, gerakan Nahdiyin akar rumput, NU kultural yang terus bergerak untuk membangun penyadaran bahwasanya Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Makanya yang terlibat dalam perjuangan dan diskusi ini adalah masyarakat NU kelas bawah. Dan kalaupun di struktural, yang ada di MWC, yang ada di ranting NU, yang ada di PCNU, yang bersama-sama kemudian melakukan gerakan membangun penyadaran terhadap umat. Karena memang yang menjadi korban eksploitasi para kabib-kabib Ba'alwi, ya masyarakat Nahdiyin kelas bawah. Tahukah PBNU itu kalau hampir semua pesantren-pesantren NU itu didawir oleh para habaib, yang para kiai selama ini sungkan untuk menolak pendawiran tersebut, karena mereka ini sudah mapan sebagai cucu Nabi yang diyakini oleh masyarakat Nahdlatul Ulama. Di kalangan Nahdiyin kan sudah mapan klaim mereka ini cucu Nabi. Selama ini para kiai kita, pengurus-pengurus pondok pesantren, sungkan untuk bersuara karena khawatir kalau mereka ini benar-benar cucu Nabi. Makanya ketika ada kajian yang menyatakan dan memastikan mereka bukan cucu Nabi, semua korban pendawiran, masyarakat Nahdiyin kelas bawah, pengelola-pengelola pondok pesantren bergabung untuk mendukung kajian tersebut.
dan memang agak berbeda dengan NU struktural. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin membuat 3 catatan terkait dengan perjuangan Kiai Imad dan masyarakat Nahdiyin se-Nusantara, warga NU se-Nusantara yang mendukung kajian Kiai Imad ini. Catatan yang pertama, apa yang dilakukan oleh masyarakat Nahdiyin akar rumput atau struktur NU yang ada di bawah ranting MWC atau beberapa cabang yang ada di Indonesia ini, itu semua dilakukan karena memang kecintaan tulus mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mau nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikotori, dinodai oleh sekelompok orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Mengapa kita menggunakan kata dikotori dan dinodai? Karena sekelompok orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi ini sama sekali tidak bisa menjaga perilaku mereka. Perilaku yang mereka pertontonkan di tengah-tengah masyarakat NU justru kontradiktif dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita semua warga Nahdiyin di bawah, yang mungkin bagi PBNU bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya, tapi kamilah masyarakat Nahdiyin di bawah merasa sangat terganggu nurani kami dengan perilaku kabib-kabib yang justru mencederai nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika kami ngaji, tumma fitnatu sarra, lalu muncul fitnah di zaman kelonggaran kemerdekaan. Ya zaman sekarang, ketika bangsa-bangsa muslim merdeka, ketika bangsa Indonesia sudah tidak dijajah lagi, kita saatnya membangun dakhaluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Akan muncul fitnah yang keluar dari bawah 2 telapak kaki seseorang yang ngaku-ngaku dari ahlul baitku, kata Nabi. Yaz'umu annahu minni walaysa minni. Mereka mengaku-ngaku sebagai keturunanku padahal ia bukan keturunanku. Wa innama awliyaiyal muttaqun. Sesungguhnya semata-mata wali-waliku, keluargaku, kata Nabi, adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Ketika kita membaca hadis ini seolah-olah kita disadarkan, loh yang tampil di masyarakat NU sebagai cucu Nabi ini bukan cucu Nabi, tapi mereka yang hanya mengaku-ngaku saja. Maka tanpa dikomando, tanpa dibayar serentak seluruh Nusantara, warga Nahdiyin dengan keberanian dan modal apa adanya bergabung, berjuang untuk mencerdaskan umat, mencerahkan umat, mengatakan bahwasanya mereka ini bukan cucu Nabi. Ini semua terjadi karena apa? Bukan karena uang. Mohon didengar para masyayikh di PBNU. Ini bukan karena uang. Ini bukan karena jabatan. Ini bukan karena bayaran. Karena saking cintanya dengan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak perlu mengajari bangsa Indonesia tentang cinta kepada Nabi, karena kita semua tahu bangsa Indonesia yang walaupun nun jauh dari Mekah pusat Islam di sana, kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat cinta dengan Nabi-Nya. Yang paling gemar sholawat siapa? Ya orang Indonesia. Nggak ketemu kita grup-grup sholawat di Timur Tengah seramai yang ada di Indonesia ini. Sangat cinta orang Indonesia itu dengan sholawat. Lalu mengapa orang Indonesia sangat cinta dengan sholawat? Karena sangat cintanya mereka kepada Nabi-Nya. Jadi tak perlu lagi meragukan kecintaan ini. Itulah mengapa kemudian Nabi menyebut ulaika ikhwani. Mereka semua adalah ikhwan-ikhwanku, kata Nabi. Mereka semua saudara-saudaraku. Di saat orang gembar-gembor dalam darah aneh mengalir darah Nabi, di saat orang bangga betul ngaku sebagai cucu Nabi, Nabi tidak mencari itu. Apa yang Nabi sabdakan? Yang aku rindukan adalah ikhwanku, kata Nabi, saudara-saudaraku. Siapa ikhwan-ikhwannya Nabi? Mereka yang belum pernah berjumpa denganku, terpisah waktu denganku, terpisah jarak denganku, tetapi dia beriman dan mencintai aku, kata Nabi. Hadis ini merujuk tentang bangsa Indonesia, bangsa yang jauh secara jarak dengan Nabi, jauh masanya dengan Nabi, tapi begitu cintanya beriman kepada Nabi. Inilah ikhwan-ikhwan Nabi. Kita warga Nahdiyin sadar betul, Nabi tidak mencari orang yang membangga-banggakan sebagai anak cucu Nabi. Yang Nabi rindukan adalah ikhwan-ikhwannya. Dia bukan siapa-siapanya Nabi, tapi dia sangat cinta kepada Nabi, tak pernah berjumpa dengan Nabi, bahkan tak pernah melihat Nabi. Ini yang dicari sebetulnya. Catatan yang kedua saya ingin sampaikan hari ini, kami masyarakat Nahdiyin di bawah, walaupun tidak lagi dimasukkan ke struktur, walaupun Kiai Imad sudah dipecat dari PBNU, walaupun mungkin yang lainnya yang berjuang dengan frekuensi yang sama dengan Kiai Imad yang mungkin tidak lagi diakomodir di struktur NU, entah sengaja atau tidak sengaja, tapi izinkan kami terus berjuang mencerdaskan umat ini.
Kalaupun tidak diizinkan, kami tetap terus berjuang. Kami maklum hari ini struktur NU sedang sibuk. Sibuk dengan apa? Saya perhatikan kita harus jujur-jujuran nih, karena ini satu abad Nahdlatul Ulama. Sedang sibuk dengan kekuasaan. Ada yang sibuk ingin menguasai partai politik. Ada yang sibuk kemudian ingin mendapatkan jatah menteri. Oke, kita jujur-jujuran, buka mata, buka telinga. Hari ini kan kita sedang disebutkan dengan itu semua. Ada yang sibuk ingin dapat jatah menteri, ada yang sibuk ingin mendapatkan jatah proyek, ada yang sibuk kemudian ingin mendapatkan kedudukan tertentu. Sedangkan di tingkat wilayah ada yang sibuk ingin jadi gubernur, wakil gubernur, ada yang sibuk ingin menjadi bupati, wali kota, atau wakil bupati, wakil wali kota. Ada yang sibuk menggunakan privilege NU-nya untuk nyalek dan lain sebagainya. Bahkan betapa banyak kader-kader NU struktural yang memiliki jabatan struktural di NU menggunakan privilege NU untuk mendapatkan proyek-proyek strategis yang ada di pemerintah. Kita jujur-jujuran saja. Apa kami menyalahkan kader-kader NU yang sibuk nyari proyek, nyari jabatan, memanfaatkan itu untuk kepentingan politik? Enggak kami salahkan. Karena orang NU juga penting jadi menteri, orang NU juga penting jadi gubernur, jadi wakil gubernur, jadi bupati, wali kota, jadi anggota dewan, ngelola proyek ini, proyek itu, tambang ini, enggak kami salahkan. Kami semua berharap juga itu maslahat buat masyarakat Nahdlatul Ulama. Hanya saja jangan melupakan esensi perjuangan sebenarnya. Kita nggak boleh mengkhianati Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya pesan buat Kiai Imad, walaupun tidak diakomodir di struktur NU, panjenengan tetap menjadi Nahdiyin. Panjenengan tetap menjadi warga NU. Karena kita mengamalkan pesan Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kita urusin NU. Walaupun tanpa jabatan, walaupun tanpa di struktur. Karena kita merupakan santri Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Enggak masalah itu. Kita berbaik sangka dengan hari ini kader-kader NU yang memang sedang sibuk betul dengan jatah menteri, dengan jatah tambang, dengan proyek ini, proyek itu, menjadi tim sukses dari calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon wakil gubernur, dan kemudian mendapatkan setidak-tidaknya uang untuk dukung sana dukung sini. Kami semua maklum dengan itu semua. Saya pikir ini maslahat juga. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, agama sejatinya tidak diwariskan kepada penguasa. Din ini tidak diwariskan juga kepada orang yang kaya raya. Mbah Hasyim Asy'ari sudah mengajarkan kepada kita semua. Mbah Hasyim Asy'ari membangun NU tanpa kekuasaan, membangun NU bukan dengan uang yang banyak, tapi NU menjadi jamiah yang sangat besar sekali. Pengalaman kita 32 tahun NU nggak pernah dapat jatah menteri. 32 tahun di zaman Orde Baru tidak mendapatkan jatah menteri, tidak mendapatkan jatah proyek. Pesantren NU gedek geribik semua. Bahkan sekolah-sekolah ma'arif yang hendak mengajukan bantuan kepada pemerintah di zaman Orde Baru disuruh mengganti dulu nama sekolahnya agar mendapatkan bantuan. Sampai-sampai sekolah NU banyak yang menginduk ke Matlaul Anwar demi mendapatkan bantuan pemerintah. Tapi apa NU menjadi senyap? Apa NU menjadi mati? NU tambah kuat. Setidak-tidaknya hari ini ada 30.000 lebih pesantren Nahdlatul Ulama. Ada jutaan santri yang belajar di pesantren-pesantren NU. Gedung memang tidak megah, bahkan dibangun secara swadaya. Coba kita lihat di Tebu Ireng, di Lirboyo, di mana asrama-asrama santri dibangun secara swadaya. Santri Lampung bikin asrama Lampung, santri Banten bikin asrama Banten. Mereka telepon orang tuanya, ayo nyumbang. Walaupun dibangun sedemikian rupa, tapi ada puluhan ribu santri yang cerdas, yang alim di sana. Ini menandakan NU dan din Islam ini tidak dibangun atas dasar kekuasaan. Walaupun orang Islam berkuasa semua, Islam belum tentu berjaya. Walaupun orang Islam kaya sugih semua, Islam belum tentu berjaya. NU belum tentu berjaya. Agama tidak diwariskan kepada penguasa dan pengusaha. Tapi sejatinya agama diwariskan kepada orang-orang yang berilmu. Wa annal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini catatan yang kedua. Jadi kita memaklumi hari ini ketika NU struktural, terutama yang di atas, sedang asyik dengan proyek jatah menteri, jatah kekuasaan, tim sukses dan lain sebagainya. Tapi kami NU kultural akan terus mendobrak untuk menandai satu abad Nahdlatul Ulama ini. Kemudian poin yang ketiga, apa yang dilakukan masyarakat Nahdiyin kelas bawah ini, yang diantaranya ada Kiai Imad, ada Kiai Marzuki Mustamar, ada Kiai
Muhammad Abbas Billy Yaksi, dan kiai-kiai yang lainnya, anak-anak muda yang lainnya, ini dalam rangka menyambut 1500 tahun masa Islam dari kelahiran Nabi. Maka tahun 1446 Hijriah ini terhitung sudah 1499 tahun. Artinya tahun depan sudah 1500 tahun. Zaman sudah semakin akhir, Israel sudah semakin zalim. Setidak-tidaknya barangkali, mungkinkah Imam Mahdi akan segera muncul? Karena Nabi SAW telah menyatakan Imam Mahdi itu min itrati. Imam Mahdi itu adalah keturunanku, kata Nabi. Min waladi Fatimah, dia adalah keturunan Fatimah, berarti dzurriyyat Nabi. Dalam hadis yang lain disebutkan min ahli baiti. Imam Mahdi itu adalah dari keluargaku, kata Nabi. Di mana ismuhu, ismi, namanya adalah namaku, kata Nabi. Wa ismu abihi isma abi, dan nama bapaknya adalah nama bapakku, kata Nabi. Imam Mahdi itu adalah keturunan Fatimah. Imam Mahdi itu adalah itrohnya Nabi. Imam Mahdi merupakan bagian dari ahlul baitnya Nabi. Namanya Muhammad, bapaknya bernama Abdullah. Maka ulama sepakat wajib memverifikasi siapapun yang mengaku-ngaku anak cucu Nabi, agar tidak ada Imam Mahdi palsu. Jadi kalau ditanya, apa wajib membuktikan Ba'alwi itu, memverifikasi Ba'alwi sebagai cucu Nabi betulan? Iya, wajib. Karena kita sudah di akhir zaman, kita mengantisipasi agar tidak ada Imam Mahdi palsu, orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, ahlul bait Nabi, padahal bukan. Karena Imam Mahdi adalah pemimpin pasukan umat Islam untuk berperang terhadap kezaliman Yahudi Israel tersebut. Maka mau tidak mau, menyongsong kehadiran Imam Mahdi ini menjadi wajib bagi kita semua memverifikasi siapapun untuk membangun kepastian siapapun yang telah membangun tersambungnya nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bagi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif wa dhabatahu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqq. Kita semua harus sensitif menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang punya ilmu dan kemampuan seperti Kiai Imad wajib meneliti, memeriksa siapapun yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, dan tidak ada lagi nanti yang berani mengaku sebagai dzurriyyat Nabi kecuali dengan data yang benar. Dan kami ingin ingatkan kepada Bani Ba'alwi, ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Tidaklah seorang yang sengaja membangun penasaban kepada laki-laki yang bukan bapaknya, kecuali pasti dia telah melakukan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngaku-ngaku nasabnya berasal dari nasab keluarga tertentu, klan tertentu, kaum tertentu, termasuk mengaku-ngaku sebagai keluarga Nabi, nasabnya dari Nabi, padahal bukan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silakan dia mengkapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berjuang masyarakat Nahdiyin senusantara, mari kita bangkit menandai abad kedua Nahdlatul Ulama. Kalaupun Imam Mahdi belum muncul di zaman kita hari ini, setidak-tidaknya Allah akan kirim mujaddid. Saya ulangi, kalau Imam Mahdi belum muncul, setidak-tidaknya yang muncul adalah mujaddid setiap 100 tahun. Cuman kalau Imam Mahdi sudah muncul, kiamat sudah mau mendekat. Tapi kita berharap itu semua takdir Allah. Kalaupun tidak, harapan kita muncul mujaddid. Kalau muncul mujaddid, maka usia zaman masih panjang. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Semoga yang muncul adalah mujaddid, dan kita terus membangun negara kesatuan Republik Indonesia bersama Islam yang rahmatan lil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum Kiai Imad yang Abah cintai, adik Abah sekaligus juga guru Abah. Semoga panjenengan tambah sehat, tambah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah percaya dengan selepasnya adinda dari LBM PBNU, Abah yakin akan semakin menyala, akan semakin terang ya, dan akan semakin banyak dukungan dan support yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia pada panjenengan. Oleh karena itu, saya semoga Abah mendoakan kepada Kiai Imad selalu sehat dan tadi semua. Percayalah, orang mulia itu selalu bagaimana Imam Hanafi sampai dipukuli, bagaimana juga Imam Maliki adalah di penjara, bagaimana Imam Syafi'i adalah juga di penjara, dan bagaimana Imam Hambali juga di penjara, dan bagaimana juga Imam Fakhrul Razi bahkan sampai digantung. Mari terus Kiai Imad, guru Abah, adik Abah yang Abah cintai, dan Abah doakan kemuliaan buat panjenengan. Insya Allah apa yang sudah panjenengan lakukan adalah sungguh luar biasa. Segalanya insya Allah, innallaha ma'ana, insya Allah Allah senantiasa bersama kita. Maka juga buat sahabat-sahabat yang sama-sama mendukung Kiai Imad, mari kita doakan beliau, dan percayalah tidak boleh berkecil hati, bahwa sesungguhnya segalanya ada hikmahnya, segalanya ada rahasia dari Allah. Yang jelas sekarang beliau akan semakin menyala. Barangkali kemarin karena kedudukan beliau adalah sebagai struktural tadi semua, maka masih banyak hal yang beliau jaga, karena Kiai Imad itu dalam soal adab luar biasa. Dan saya tidak pernah beliau adalah menyentuh ketua PBNU, bahkan Kiai Abdul Ahyar, lain dengan Abah yang bodoh, yang jahil. Kadang-kadang tadi Kiai Imad yang begitu masih muda tapi adabnya adalah luar biasa. Dan inilah yang Abah kenapa sangat cinta dengan beliau, dan luar biasa. Sekali lagi buat sahabat, dengan kasus ini bukan berarti kita melempem, karena banyak tanggapan yang ada dari YouTuber yang menyampaikan berita bahwa apakah selepas Kiai Imad dipecat dari PBNU ini adalah akan menyusut perjuangan Wali Songo ini. Kata Abah, maka ini akan melipat gandakan power, dan barangkali inilah yang terbaik. Atau barangkali kita husnudzon kepada Gus Yahya bahwa sengaja melepaskan Kiai Imad agar lebih fokus di dalam berjuang adalah untuk menyelesaikan urusan nasab dari Ba'alwi ini. Abah mengajak kepada seluruh kiai, seluruh ulama di seluruh Nusantara yang mendukung dengan perjuangan Kiai Imad, marilah kita doakan beliau, marilah kita akan senantiasa selalu adalah mendukungnya. Adalah bagaimana dengan segala kemampuan kita. Kita punya dana dengan dana, kita punya tenaga dengan tenaga, kita punya ilmu adalah dengan ilmu. Tapi kembali, sebagaimana yang dicontohkan Kiai Imad di dalam perjuangan ini, tetap menjaga akhlak dan adab yang luar biasa. Inilah setelah Abah memeluk beliau dan kemudian merasakan bagaimana luar biasanya girohnya beliau, tapi tetap dengan penuh ketawaduan, ya sahabat. Maka oleh karena itulah, marilah wahai para PWI, rapatkan barisan, satukan barisan, tidak boleh mengambil reaksi yang negatif ataupun menyerang ulama-ulama PBNU. Biarkan, bahwa barangkali inilah yang terbaik, dan selalu Abah yakini segala sesuatu ada hikmahnya, dan segala sesuatu adalah pasti adalah yang terbaik dari Allah. Dan sekali lagi, marilah kita betul-betul rapatkan barisan, marilah kita berjuang tanpa dengan memunculkan keburukan, tanpa dengan menghadirkan kebencian kepada siapapun. Maka marilah kita sampaikan kebenaran adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan selalu mencari memiliki kedudukan dan tempatnya masing-masing. Maka dari siapapun, dari manapun akan datang kebenaran, itu adalah sebuah support yang luar biasa. Dan Abah menyaksikan, Abah berkeliling ke semua tempat, semua orang adalah sangat mencintai Kiai, dan Abah yakin, dan itulah walaupun barangkali PWI adalah dengan keterbatasan biaya dan dana dari para kiainya, tetapi semangat adalah bagaimana kita membela kebenaran, menjaga marwah agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana menjaga marwah baginda Nabi, dan sekaligus menjaga marwah duriat Nabi yang sebenarnya adalah insya Allah selama kita lurus, selama kita adalah berjuang karena Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan, ya sahabat. Tetapi dalam sebuah perjuangan kita membutuhkan kesabaran.
Nabi Musa saja, walaupun Allah sudah janjikan akan kemenangan atas Fir'aun, ternyata membutuhkan 40 tahun, sahabat. Semoga perjuangan kita ini lebih cepat lagi, dan semoga kita bisa memerdekakan diri dari semua. Mobil khusus juga adalah kita doakan semoga PBNU segera bisa berdiri, ya, karena pada hari ini kelihatannya betul nyata, walaupun secara hakikat tetap adalah kita harus mampu melihat Allah di sebalik segala apapun, la tatahraku zarratun illa biidnillah. Tetapi secara syariatnya juga kita bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa PBNU sekarang ini betul-betul sudah dikuasai oleh Mbak Alwi, ya sahabat. Tapi tidak usah takut, ya. Tapi insya Allah kita sudah tahu lah kondisi PBNU tadi semua. Walaupun begitu, Abah menyaksikan di PBNU sendiri begitu banyak yang sudah mendukung Kiai Imaduddin, ya sesungguhnya. Tetapi ada yang diam-diam, ada yang tetapi kalau kita kontak mereka, kita bicara dengan mereka, sungguh mereka itu sebetulnya sudah banyak yang berada di belakang Kiai Imaduddin, dan seluruh jajaran ulama adalah juga yang sama, memilih itikad yang lurus, yang ingin menjaga marwah agama yang dibawa oleh baginda Nabi, dan juga bagaimana menjaga marwah al-ulama warasatul anbiya. Tetap keep spirit ulama Nusantara, terus jaga, percayalah, Indonesia adalah negaranya Rijalul Gaib, Indonesia adalah negara Miftahul Gaib. Silakan baca sejarah, siapapun dia yang menantang Indonesia, bahkan yang menantang PBNU, yang lurus, sesungguhnya dia akan jatuh dengan sendirinya. Percayalah tadi semua. Tetapi kalau menurut Abah, kalau sekarang banyak yang mulai wacana MLB, Munas luar biasa, kata Abah adalah jangan terlalu tergesa-gesa. Segala perkara yang tergesa-gesa senantiasa ada gurur, ada bisikan iblis. Itulah tidak boleh kita ajalah dalam segala perkara. Tidak selalu yang kita lihat sesuatu yang kita melihatnya secara buruk, pasti di belakangnya ada hikmah. Maka oleh karena itulah Abah mengajak kepada semua panjenengan dimanapun berada, Abah doakan Kiai Nur Ihya, Abah doakan Kiai Mustamar, Abah doakan Abu Yamutadi, Abah doakan Kiai Agil Siraj, Abah doakan juga Gus Muwafiq, dan juga Kiai Mustafa Bisri, semuanya. Semoga panjenengan semua senantiasa disayangi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Dan juga buat ulama-ulama Nusantara, cintailah negeri ini. Cintailah negeri ini. Hubbul watani minal iman, ya. Tapi sehebat apapun perjuangan kita, tanpa persatuan adalah kita akan kalah. Maka baginda Nabi pernah bersabda bahwa sesungguhnya pada saat kebenaran yang tidak terorganisir, kebenaran yang dia parku maka dia tidak akan mendapatkan kemenangan. Karena hakikat Islam itu menyatukan, hakikat Islam itu berjamaah. Kenapa? Na'budu itu bukan menggunakan hamzah tapi menggunakan nun, kami, ya. Karena sesungguhnya kita adalah bersaudara. Nah inilah sahabat, sekali lagi dengan kasus ini, yakinlah Kiai Imad akan semakin menyala, yakinlah Kiai Imad akan semakin dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun banyak yang merasa takut, kata Abah, nggak usah takut. Tapi semua ya, ada Allah dan ada Rasulnya. Selama kita berjuang lurus, selama kita niat kita benar, innamal a'malu binniyat, maka niat kita adalah untuk menegakkan Islam. Niat kita adalah untuk membebaskan negara ini daripada penjajahan para imigran yang tidak bertanggung jawab di negara ini. Maka insya Allah tadi akan memperoleh kemenangan. Tapi kemenangan yang akan kita raih membutuhkan kesabaran dalam prosesnya. Lihatlah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim melawan Namrud. Lihatlah bagaimana perjuangan Nabi Soleh melawan Bani Iram. Ya, bagaimana juga Nabi Hud dan juga Nabi Nuh alaihissalam, dan juga bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang nyata, bahkan yang Allah sudah janjikan kepada Nabi Musa tentang kemenangan, tetapi justru pada saat Malak Jibril datang kepada Allah, ya Allah, apakah engkau tidak mendengar Musa? Bukankah dia adalah Rasulmu, ya Allah? Tapi apa? Kata Allah, aku senang mendengar rintihannya Musa. Aku senang melihat harokah yang dibikin oleh Musa. Jadi ternyata dilamakannya sebuah perjuangan itu bukan berarti Allah tidak membantu, tetapi sesungguhnya disitulah justru Allah senang kepada orang-orang yang ingin membela agamanya Allah. Allah senang, bahkan Rasulullah juga akan senang kepada umat-umatnya yang saling berbahu, saling membahu membela agama yang dibawa olehnya. Oleh karena itulah sekali lagi, marilah kita doakan ulama Nusantara semua dimanapun berada, dan tetap rapatkan barisan dan tetap jaga adab, jaga adab. Ingat, perjuangan yang benar tidak boleh dengan cara yang tidak benar. Maka bagi siapapun yang mendukung Kiai Imad, tidak boleh menunjukkan kebencian, matian. Kalau seandainya kita adalah demikian, maka apa bedanya kita dengan Mbak Alwi, ya?
tunjukkanlah bahwa kita adalah berbeda. Tunjukkanlah bahwa ulama Nusantara itu adalah punya adab, sebagai karena adab itu menunjukkan dia punya ilmu. Tidak mungkin hilim kecuali dia adalah alim. Tadi semuanya sahabat. Itu saja barangkali karena banyaknya yang japri kepada Abah tentang menanggapi bagaimana tentang lepasnya Kiai Imad dalam kedudukannya sebagai lembaga Basul Masail PBNU ya. Jadi jangan lihat ini adalah sebuah kemunduran. Justru menurut Abah inilah sebuah anugerah yang akan membuat Kiai Imad justru yang tadinya berada di bawah mereka secara struktural, mereka di bawah tentu saja ketua PBNU, di bawah apalagi Syuriah daripada PBNU, tapi pada saat beliau sudah lepas, sekarang beliau adalah kultural. Maka kultural itu boleh bahkan sekarang mau meluruskan struktural sekalipun. Sekelas siapapun yang dia ada kultural, ada kultur, maka siapapun boleh bicara dari semua. Tapi kalau tempo hari Kiai ada pada dudukan struktural, maka tentu tidak boleh sul adab kepada orang-orang yang di atas kita. Maka hari ini Kiai, adikku Kiai Imad dan guruku sekaligus saya, jujur saja sahabat, saya dengan membaca banyak kitab beliau ini, saya semakin luar biasa lah. Saya Abah pribadi taslim pada beliau dari segala hal ya. Ketenangan, kemudian juga dengan reaksi beliau menanggapi orang-orang yang membencinya, tetap dengan tenang, tetap dengan senyum, tetap dengan tidak mengajak kepada siapapun untuk mengajak membalas keburukan yang mereka lakukan. Bukankah ini contoh yang luar biasa? Dan kita juga marilah kita lakukan hal yang sama, karena membela kebenaran tidak bisa kita meraih kemenangan dengan cara yang tidak benar ya sahabat. Karena dalam agama itu adalah hak, agama itu adalah perkara yang benar, maka membela yang benar harus dengan cara yang benar. Tapi kembali adalah harus kita bersatu. Dan ini semoga juga menjadikan rangsangan buat saudara-saudara yang berada di pada kultur tadi semua, karena panjenengan adalah tidak struktural, maka kenapa mulailah hari ini bicara tadi semua ya. Bukan bicara malah mengajak MLB. Kalau menurut Abah inilah sebuah kebodohan kalau seandainya kita ngajak MLB ya. Sesungguhnya justru akan kita kelihatan ada syahwat di dalamnya di sana. Nah, hati-hati juga orang-orang yang menggiring MLB, jangan rusak perjuangan ini dengan tujuan-tujuan yang kelihatannya adalah akan jadi bumerang kepada perjuangan ini sendiri. Sahabat sehat semua, Abah mendoakan dimanapun berada, insya Allah demi Allah, dan senantiasa Abah akan senantiasa dengan doa, dengan dana, bahkan dengan segala kemampuan, walaupun disinilah kelemahan kita. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih, sehat panjenengan semua, dan Abah selalu mendoakan. Abah sangat ingin ketemu dengan Kiai Nur Ihya tadi semua, karena menurut Abah beliau pun adalah luar biasa dari semua ya. Dan semua Kiai Abbas juga luar biasa. Semoga Kiai Abbas dan seluruh reng-rengannya di PWI dan semuanya senantiasa di dalam kemuliaan. Ya sahabat, tetap kompak, PWI tetap kompak, tapi tetap dengan adab, tidak boleh membuat hal-hal yang membuat blunder. Justru semakin kita kelihatan bahwa perjuangan ini adalah perjuangan dari orang-orang yang kasar, perjuangan dari orang-orang yang tidak punya etika, perjuangan dari orang-orang yang justru hanya mencari manfaat daripada perjuangan ini. Maka terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih, Abah doakan semuanya ada dalam kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Imad sehat ya Kiai, sehat ya Kiai, sehat. Abah doakan sehat ya, insyaallah ya. Nah, pada era sekarang saya melihat ada banyak ketidakkonsistenan kepengurusan PBNU sekarang. Pada waktu muktamar di Lampung itu gaungnya bagus sekali bahwa PBNU akan mengawal fikih peradaban. Wah, fikih peradaban, bayangkan fikih yang tidak lagi menggunakan metodologi kitab-kitab klasik abad 12, tetapi kita akan menyongsong peradaban baru, abad antariksa, abad global, abad rekayasa genetik dan sebagainya ya. Iya, AI, SDNA kan lewat, kalau SDNA kan ilmu tenang. Kita rekayasa genetik, bayangkan fikih peradaban abad 21 yang NU akan menantang, siap untuk menyongsong fikih peradaban. Kemudian yang kedua, isu besarnya adalah NU tidak akan lagi campur tangan urusan politik. Nyatanya apa? Politik praktis. Nyatanya apa? Seorang Rois Am PBNU menafikan tes DNA, menafikan metodologi ilmiah untuk kemudian menjaga kesucian nasab Nabi nya orang Islam, di mana NU adalah sebagai para kumpulan ulama, warasatul anbiya, pewaris dari para nabi adalah para ulama. Ini organisasi ulama, tetapi kenapa kok tidak mau jujur, tidak mau terbuka, tidak mau lantang, tidak mau kemudian melakukan segala metodologi untuk meneliti, memeriksa kesucian nasab Nabi. Ini jelas-jelas bukan hanya pengkhianatan ke dirinya sebagai ulama, tapi juga pengkhianatan kepada fikih peradaban yang digaungkannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa PBNU mulai instruksional terkait masalah pilpres. Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa
capres terpilih adalah mereka memang yang terbaik. Bapak Prabowo seorang pendekar pejuang, seorang putra bangsa terbaik yang akhirnya terpilih. Tetapi cara-cara institusional yang kemudian ramai dibahas menjadi rahasia umum bahwa PBNU itu campur secara langsung, katanya ya di hotel mana itu Syahid apa-apa itu katanya, itu kan melukai ketidakkonsistenan di dalam garis perjuangan, garis kebijakan yang dijanjikan di awal ketika muktamar terpilihnya kepengurusan periode sekarang. Dan lebih diperparah lagi ketika kemudian isu tentang tambang. Isu tentang tambang ini adalah isu tentang ghanimah. Sama seperti ketika perang Uhud, kalau seseorang berjuang sudah menginginkan ghanimah, menginginkan pampasan perang, maka fokus perjuangannya bukan untuk benar atau salah, bukan lagi untuk kejayaan umat, kejayaan agama, tetapi untuk apa? Siapa dapat apa? Kalau sudah berpikir siapa dapat apa, ini ulama yang beraliran akhirat ketuhanan apa ulama yang hubud dunia? Wallahu a'lam. Saya tidak berani untuk melakukan vonis lebih lanjut. Terus terang, kalau Rois Am, saya dulu pernah aktif di PMI Surabaya. Saya ketua komisariat PMI ITS. Saya kemudian juga aktif di lingkungan PMI Surabaya, Jawa Timur, bahkan di PB PMI. Dan insya Allah saya banyak bergaul dengan kiai-kiai Surabaya. Mohon maaf, bagi saya kecelakaan sejarah. Saya harus mengatakan kritik keras. Saya juga heran, seorang kiai kelas ranting bisa menjadi Rois Am. Wallahu a'lam, apa yang terjadi? Proses politik apa? Proses lobby apa? Proses dinamika apa? Kemudian seorang kiai yang nun sewu kita tahu bersama ketika beliau membela Ba'alu membabi buta, kemudian menafikan ilmu pengetahuan, terus mengkritik kopinya kurang jauh, apa namanya, kopinya kurang kental, kurang jauh mainnya. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Ini kiai ini ngerti nggak dengan sains, ngerti nggak dengan teknologi, pendidikannya apa, saya juga tidak tahu ya. Saya yakin seorang kiai pasti alim, ngerti ilmu kitab dan lain sebagainya. Tetapi mengusung fikih peradaban loh, PBNU sekarang. Rois Amnya yang terdepan harusnya menyuarakan tentang apa namanya, tentang peradaban dan ilmu pengetahuan terkini, tetapi kenapa kok kemudian malah anti terhadap peradaban itu sendiri? Itu yang patut dipahami. Tapi kalau itu Rois Am, saya boleh melakukan kritik karena nun sewu. Rois Am maksum nggak? Kan tidak kan? Bukan nabi kan? Karena tidak maksum, maka tidak lepas dari noda salah, kesalahan, khilaf, dan apa namanya kealpaan, maka boleh dikritik. Ada ruang itu harus dikritik. Dan sebagai seorang nahdiyin, sebagai seorang yang mulai kecil sebelum lahir saya sudah NU, bapak saya NU, ibu saya NU, mbak saya NU. Tidak salah kalau kemudian mengkritik pemimpinnya. Karena apa? Ini bukan nabi. Nabi saja terbuka kok kepada kritik. Nabi saja terbuka kok untuk dikisos seandainya kemudian ada yang merasa terdolimi. Lah ini Rois Am, kelasnya manusia, kelasnya bukan nabi. Mohon maaf. Dan secara keorganisasian ada batas masa waktunya. Bukan seperti nabi yang hingga akhir umurnya, hingga akhir zaman, apa namanya, karena konsepnya ilahiyah. Ini ada batas masa waktunya dan ada pertanggungjawabannya, baik pertanggungjawaban organisasi di dunia maupun di akhirat. Ya tunggu saja nanti bagaimana di akhirat kalau seandainya Rois Am seperti ini, mohon maaf. Tetapi untuk Ketum PBNU, sebenarnya saya sangat sayang sekali kepada beliau. Kiprah beliau sejak muda, garis nasabnya, garis keluarganya, organisasinya, Gus Yahya Stakuf ini sebenarnya sangat saya sayangi, sangat saya cintai. Beliau juga seorang yang sangat setia kepada Gus Dur, orang yang sangat apa namanya, yang sangat membela kepada Gus Dur, ideologis Gus Durian. Beliau, adiknya juga seorang yang hebat, senior saya di PBPNI yang sekarang menjadi Menteri Agama. Duo kakak beradik ini sangat layak untuk dijadikan harapan bagi masa depan NU, masa depan apa namanya, baik jamiah maupun jamaah NU ke depannya. Cuma saya juga memahami bahwa seorang ketum PBNU juga masih kalah posisi, kalah sakti, kalah idu geni sama seorang Rois Am. Dan mohon maaf, seorang ketum PBNU adalah Gus Durian. Jejak itu tidak bisa dihilangkan. Gus Dur pernah mengatakan bahwa FPI dan Habib Riziknya adalah organisasi bajingan. Tetapi kok bisa Rois Amnya yang terpilih, jejak digitalnya jelas-jelas dia pendukung FPI kok, jelas-jelas ada jejak digitalnya. Ini kan aneh. Rois Am mendukung mereka-mereka yang dituduh oleh bajingan oleh Gus Dur. Kemudian apa namanya, harusnya dia juga tegas dan sama garis perjuangannya, garis narasinya, garis logikanya itu harusnya sama dengan apa namanya, dengan pendahulunya, dengan sang guru bangsa Gus Dur. Tapi ini ya sudahlah, ini kecelakaan sejarah lah bagi saya seperti itu. Dan kalau kemudian kita membiarkan sekarang fase perang Uhud ini dibiarkan, maka yakinlah NU bukan hanya kalah, tapi NU akan tercoreng dalam sejarah. NU akan mengorbankan putra-putra terbaiknya untuk kemudian menjadi martir dan pada akhirnya harus melakukan konsolidasi lebih berat lagi. Pada perang Uhud, seorang Sayyidina Hamzah, paman Nabi yang dijuluki singa padang pasir,
harus gugur. Karena apa? Karena ingin merebut kembali posisi-posisi yang ditinggalkan oleh orang-orang munafikun, orang-orang hubbu dunia, orang-orang yang sibuk dengan ghanimah, dengan konsesi tambang dan lain sebagainya. Dan saya berharap bahwa Imaduddin Usman adalah Hamzah singa padang pasir itu. Mohon maaf, apapun posisi Kiai Imaduddin Usman, mohon maaf ya, mohon maaf, walaupun beliau hanya anggota biasa dari LBM, Lembaga Bahasa Masyarakat PBNU, tapi ingat berapa karya beliau. Tapi harus diingat, beliau lahir dari mana? Beliau lahir dari kampungnya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang secara genetik, kekeluargaan, kekerabatan, beliau termasuk juga Wapres Kiai Wapres Ma'ruf Amin adalah bagian dari keluarga besar Syekh Nawawi Al-Bantani yang membawa tradisi keilmuan itu. Artinya apa? Gurunya NU. Ketika kemudian beliau yang dulu pernah terpukau dengan kelantangannya FPI, dan kemudian setelah beliau sadar, beliau memahami bahwa FPI salah, FPI di Banten pada saat itu memang membela orang kecil ya, pada saat itu ya, namanya orang berjuang mencari simpati awal-awalnya ya, memang ya nggak kaget. Kemudian setelah itu Kiai Imaduddin Usman kemudian meneliti tentang keabsahan nasab Ba'alwi yang mengglorifikasi nasab Nabi, kemudian ternyata batil, maka beliau lantang. Ulama harusnya seperti ini, ulama tidak takut untuk menempuh risiko apapun, menyuarakan yang benar adalah benar. Ulama harusnya mencintai dan menjadi garda depan pewaris dari Nabi Muhammad. Ketika ada orang yang berusaha untuk membelokkan, mengotori kesetiaan nasab Nabi, maka dia harus tampil di depan dengan segala risiko, dengan segala narasi perjuangan, pengorbanan untuk menjaga nabinya, semacam itu. Lah ini Rois Am, ini gimana Rois Am ini? Rois Am, hei, dengarkan ucapan saya, panggilan nakib-nakib dunia datang dengan PBNU, mampu, engkau punya kapasitas untuk mengundang nakib-nakib duduk bersama, ditanyakan, benar enggak Habib Ba'alwi ini keturunan dari Irak, Said Ahmad bin Isa? Di mana makam Said Ahmad bin Isa yang benar, yang asli? Tanyakan kepada nakib Yaman, tanyakan kapan Ba'alwi datang, mereka apa kiprahnya di Yaman secara perpolitikan. Ya partai komunis lah, sama dengan Aidit, si Haidar Abu Bakar Al-Atos, bapaknya Ali Jubri, Abdurrahman Al-Jubri, terus siapa lagi, Abdurrahman Assegaf, sampai sekarang masih petinggi elitnya partai komunis Yaman kok. Nggak tahu ini pakai kacamata apa ini, kacamata kuda atau kacamata frame berapa ini. Harus jujur, kita harus memotret, harus menyampaikan sesuatu itu harus dengan komprehensif. Apalagi apalagi jelas kejahatan mereka. Saya sebagai Trah Mataram jelas kok bagaimana Trah Mataram, bagaimana sejarahan Mataram, makam-makam leluhur Mataram dibelokkan. Belum lagi kemudian dari Wali Songo, belum lagi dari kemudian makam-makam yang lain yang banyak bertebaran di daerah. Di Sunan Bonang itu ada makam dijejer kayak kayak pion-pionnya catur itu, ukurannya sama, bentuknya sama, lucu sekali. Itu gimana dulu cara nguburnya itu. Tahu semua ini, aduh ya Allah ya Rabbi. Belum lagi di Pekalongan ada makam kucing jadikan makam wali, ada makamnya PKI satu kampung tahu kalau dia dieksekusi TNI jadi makam wali. Apalagi ada di Pemalang itu ya, pelakunya siapa ya, itu si katanya ketua sufi itu. Ada makamnya orang suami istri kesambar petir tengah sawah, angon bebek orang yang beternak bebek yang dulu keliling itu loh, bisa kesambar petir, suami istri meninggal jadi makam wali. Dan ini kalau kemudian masih dibela, masih kemudian istilahnya disanjung-sanjung, kalau level elitnya, ulamanya masih seperti itu, pemikirannya masih inlander, bagaimana dengan umatnya? Nah ini kebangsaan ini harus kita pikirkan bersama. Kalau kemudian kita sekarang ini tidak berani bernarasi tegas, kita abu-abu, bagaimana anak cucu kita? Beda urusan, Habib yang alim, oke, siapapun bisa alim kalau dia mau belajar. Ada Habib yang mungkin jadi wali, oke, siapapun kalau mau pria tuh, dia bisa jadi seorang wali Allah. Ada Habib yang baik, akhlakul karimah, oke, nggak ada masalah. Siapapun kalau mau menjaga hawa nafsunya, dia bisa jadi orang yang berakhlak indah. Tetapi urusan nasab berbeda. Nggak ada urusannya bahwa Habib itu wali, Habib itu kemudian berakhlak, ada yang baik, kemudian ada Habib yang alim. Beda urusan. Ini urusan nasab, urusan biologis, urusan genetik. Maka pengujiannya, maka kemudian penelitiannya itu juga harus dengan genetik, dengan ilmu sejarah, dengan ilmu nasab, dengan ilmu biologis semacam itu. Jangan dibenturkan dulu kiai ini, nun sewu, dijejer 1000 kiai ya. Apakah benar Habib itu cucu Nabi? 1000 kiai ini ngomong iya, itu akan kalah kesaksian dari 1000 kiai, 1000 ulama ini dengan satu orang nakib yang mencatat keluarga Said Ahmad bin Isa. Kalau 1000 kiai ngomong bahwa Gendon adalah keponakannya Bung Rifki,
Tapi Bung Rifki sebagai pamannya mengatakan bukan, yang tahu betul gendon itu lahir dari siapa. Menang mana 1000 kiai sama Bung Rifki? Itu aja logikanya gampang. Jangan ditabrakkan Mbah Mun, Mbah Hasim, apa semuanya. Belum tentu kalau beliau-beliau itu hidup di zaman sekarang, beliau tidak akan lebih kritis, tidak akan lebih lantang daripada Kiai Imaduddin Utsman. Jadi semacam itu. Jadi apa namanya? Logika-logika penyesatan ini jangan terus digunakan untuk melawan ilmu pengetahuan, untuk melawan hal-hal yang yang jelas pembuktiannya semacam itu. Tapi saya yakin bahwa sejauh apapun PBNU ini mengalami kecelakaan sejarah, mengalami pembusukan, terpukau dengan ghanimah atau apapun, saya yakin NU ini tetap akan dijaga oleh Wali Songo. NU akan tetap dijaga oleh para muasisnya, bahwa mereka-mereka yang bermental pengkhianat, bermental inlander, mereka-mereka yang ingin menjual dan hidup di organisasi nunut, bukan NU Nahdlatul Ulama, tapi mereka yang NU nunut urip, itu pasti nanti akan disingkirkan, akan dibersihkan oleh para Wali Songo dan para muasis dari Nahdlatul Ulama, yang saya yakin mereka tidak mati tapi mereka hidup karena mereka min auliyaillah, dari semacam itu. Saya yakin setelah perang Khandaq ini, perang Uhud ini dilalui oleh NU, mereka-mereka yang bermental ghanimah, berwawasan ghanimah, pampasan perang itu telah dilalui. Kita akan menuju ke Fathu Mekah. Semoga untuk menuju ke Fathu Mekah, maka saya yakin seorang kiai yang masih berhati nurani seperti Kiai Wapres misalkan, Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Said Agil Sirot yang keilmuannya jelas. Kiai Said Agil Sirot ini dipuji oleh para pemujinya, para profesor di Ummul Qura. Tidak ada satupun kata, apalagi kalimat yang sampai dicorek, yang sampai kemudian disalahkan, karena saking alimnya beliau, ulama kelas dunia. Bagaimana juga seorang Kiai Marzuki Mustamar yang kealimannya juga tidak diragukan, yang kemarin juga dipecat hanya gara-gara perbedaan pandangan politik. Nah ini kan aneh ini jadi partai ini lama-lama main pecat memecat ini, ulama kok di sudah pecat memecat ini sudah begitulah. Saya khawatir nanti MU ini tidak akan populer di mata umat. Nahdien akan frustasi. Nahdien akan menganggap bahwa NU tidak lagi mewakili kepentingan mereka, mewakili suara amanat penderitaan rakyat kecil yang jelas-jelas didawir oleh Habib, yang jelas-jelas banyak istrinya direbut oleh Habib, yang banyak kemudian jamaahnya ditiduri oleh Habib, yang hartanya dirampas, ditipu, atau kemudian datuk-datuk leluhurnya itu dibelokkan, dibilang palsu dan lain sebagainya. Sekelas Pondok Sidogiri saja mereka berani kok menistakan nasab leluhur Sidogiri, pondok sebesar setua itu yang jejak sejarahnya, santrinya, alumninya jutaan, itu berani mereka menghina Sidogiri. Apalagi kemudian kiai-kiai kampung Langgaran. Dengan ini maka saya mengatakan mewakili suara ratusan ribu kiai kampung, puluhan ribu kiai-kiai tingkat kecamatan, ribuan kiai-kiai yang alim, pengasuh pondok pesantren yang tidak mau terkenal, tidak mau bukan namanya, yang dengan mata batinnya, yang dengan hati nuraninya telah sadar bahwa harus diakhiri penyesatan nasab Nabi, harus diakhiri kejahatan dari klan Ba'alwi. Saya mewakili mereka semua, suara-suara mereka yang masih terbungkam, untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga PBNU ini segera diselamatkan. Kalau perlu kiai-kiai yang masih punya hati nurani, Mbah Marzuki Mustamar, Mbah Gusmus, kemudian Kiai Said Agil Sirot, kemudian juga kiai-kiai lain pengasuh torikot yang sekarang sudah berani bangkit untuk mengkritik kepalsuan, baik kepalsuan sanad maupun kapasitas dari roisnya di Jatman yang tidak mau turun, yang jelas-jelas memalsukan sejarah NU, Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya mewakili mereka semua, barisan orang-orang kelas bawah yang menjadi tulang punggung NU. Elit-elit NU harus diingatkan, dan saya yakin kalau kemudian mereka tidak semakin lupa diri, gelombang suara itu, gelombang revolusi itu pasti akan terjadi. Itu saja bisa saya sampaikan. Ya. Baik, Gus Waki, saya mau merespon. Yang pertama tadi kan Gus Waki menghaturkan ucapan selamat pada Yai Mak karena lepas dari tanda kutip mungkin ya beban sebagai struktural PBNU. Tapi kan beliau masih di RMI NU Banten yang ngurusin pesantren-pesantren di Provinsi Banten. Gus Waki, bagaimana dengan keadaan seperti itu, Gus Waki? Jadi seorang yang punya kapasitas yang sealim beliau, saya yakin pasti akan dibutuhkan dimanapun. Emas tetaplah emas. Seorang dengan karya ilmiah, dengan kitab sebanyak itu yang ditulis, saya yakin beliau tetap akan layak jual, tetap akan laku dimanapun. Taruhlah beliau juga dicopot dari semua jabatan pun, beliau tetap akan menjadi kiai yang bersama rakyat, yang akan didengar, yang akan dibutuhkan keilmuannya. Terkait masalah beliau masih di RMI NU Banten,
kemudian dimanapun, bagi saya itu hanya atribut-atribut duniawi lah. Kapasitas seorang Imam Habibur Utsman sekarang adalah seorang kiai legendaris yang akan dicatat dalam kurun waktu ratusan tahun lamanya nanti di Nusantara. Saudara-saudara kita yang sekarang berjuang bersama rakyat, ini adalah fase putar giling, fase gabah dan interi, fase di mana kemudian Allah ingin mengocok ulang terkait terkait lembaga keulamaan, terkait mereka-mereka yang jelas sebagai pewaris nutfah nubuah maupun sanad nubuah, maupun juga siapa yang jelas-jelas muhibbin kepada Nabi Muhammad teruji di fase sekarang ini. Dan mereka-mereka yang gagu, yang bungkam, yang ragu, yang takut untuk menyuarakan kebenaran, ya patut dipertanyakan. Mereka sebenarnya mencari apa di dunia ini? Mereka beragama ini mencari apa sebenarnya? Yang mereka cintai itu siapa? Nabi Muhammad apa Al-Faqih Al-Muqaddam? Nabi Muhammad yang hijrah sekali apa Al-Faqih Al-Muqaddam yang 70 kali dalam semalam? Ya, wallahu a'lam. Itu aja. Lagi tadi kita boleh berbeda pendapat ya tentang isu tambang begitu. Ini sebagai pemberitahuan pada audiens bahwa kami berdua berbeda pendapat mengenai tambang itu, tapi tidak kami diskusikan atau perdebatkan di sini karena diperdebatkan pun juga tidak berguna gitu karena sudah terjadi. Sebentar, saya potong dulu. Saya sebenarnya setuju saja. Jadi mohon maaf, daripada tambang atau sumber daya alam itu dipegang oleh oleh pengusaha hitam yang mereka mengumpulkan pajak, yang mereka kemudian merusak alam, yang kemudian mereka ini melakukan kolusi dan lain sebagainya dengan pejabat di segala tingkatan. Saya sepakat sebenarnya. Saya sepakat orang-orang baik mendapatkan amanah yang tepat, saya sepakat, termasuk PBNU mendapatkan tambang, saya sepakat. Tetapi ketika kemudian konsesi-konsesi seperti ini, ghanimah seperti ini, itu kemudian menjadi tujuan utama, menjadi ajang bagi rebutan di antara para elit PBNU atau menjadi isu. Sekarang lihat saja, ketika Pak Lutfi bin Yahya ditanya mengenai masalah konsesi tambang, dia jawab apa? Saya nggak tahu. Artinya apa? Artinya di antara PBNU sendiri, ya wallahu a'lam lah. Mungkin ya semoga tidak ada kapling-kaplingan, semoga tidak terjadi lirik-lirikan, tidak terjadi istilahnya siapa dapat apa dan lain sebagainya. Semoga tidak seperti itu. Saya yakin tidak. Ya, tapi maksud saya begini loh, maksud saya tidak ada masalah siapa dapat apa, asalkan dengan cara yang benar, dengan pengelolaan yang benar, dan tidak menjadi orientasi utama. Begitu. Jangan karena kemudian rebutan tambang untuk kemudian menyingkirkan Lutfi bin Yahya dari Jatman. Itu bukan karena Lutfinya yang membelokkan sejarah yang kemudian melakukan manipulatif di dalam Jatmannya, tetapi saya khawatir ternyata jangan-jangan Pak Lutfi ini disingkirkan oleh PBNU hanya karena rebutan tambang, hanya karena rebutan siapa yang dekat sama elit kekuasaan. Naudzubillah min dzalik kalau sudah seperti itu. Ya, paham. Jadi gitu. Paham ya maksudnya? Paham. Itu butuh, makanya tadi saya angkat lagi itu supaya lebih jelas begitu pendadarannya kepada audiens. Terus lagi tentang Rais Am yang sekarang, Ketua Umum dan Rais Am yang sekarang. Itu kan di Muktamar Lampung kalau tidak salah kompetitornya itu Said Akil dengan Lutfi bin Yahya, Haji Said Akil dengan Lutfi bin Yahya, kan? Benar nggak? Betul. Ya. Ini kita berbeda pendapat kan biasa-biasa saja ya. Boleh. Jadi memang kalau saya bayangkan kemudian Lutfi bin Yahya jadi Rais Amnya, itu mungkin lebih parah daripada sekarang. Gimana gitu? Jadi gini, kalau menurut saya ini politik saja. Jadi gini, Lutfi bin Yahya kan sudah ambisius, berkali-kali ingin ya begitulah, ingin menguasai NU. Tapi di Muktamar Lampung kemarin beliau tidak terpilih oleh tim Ahwa, tim 9 itu ya, untuk masuk di dalam bursa pencalonan. Artinya kiai-kiai Nusantara masih melihat bahwa Nahdlatul Ulama ini bukan Robito Alawiyah. Kalau semuanya dikuasai Habib, apa bedanya dengan Robito Alawiyah? Iya. Malam itu ada yang komentar gini, bagi saya izin masuk. Ini NU itu sebenarnya adalah cabang dari Robito Alawiyah katanya. Tapi kemudian ketika si Lutfinya mengancam dan ternyata terpental, yang terpilih malah kiai yang mendukung yang mendukung FPI, yang jelas jejak digitalnya itu adalah ya mukibin wal mukibulnya para Yahudi Yaman ini kan juga kecelakaan sejarah. Harusnya NU mampu berdiri di semua pihak. Seorang ulama NU adalah ulama yang tegak lurus dengan sanad keilmuannya, keilmuan muassis NU. Jangan kemudian Mbak Alwi dibela membabi buta seperti itu. Ini gimana? Seharusnya mohon maaf, mengetahui polemik seperti ini dan umat Nahdliyin yang menjadi korban
Harusnya PBNU lah yang mengambil kendali. PBNU yang mengundang NAKIB, mengadakan seminar internasional, mengundang pakar genetik, melakukan kajian dengan utuh bahwa Indonesia sebagai mayoritas umat muslim terbesar, NU ormas muslim terbesar di dunia, memberi contoh, memberi ketauladanan, memberi prototipe bagaimana sebuah organisasi terbesar Islam itu menguji, memeriksa keabsahan nasab Nabi. Harusnya seperti itu, bukan mandek jumud seperti ini. Ini namanya bukan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul apa, saya nggak berani ngomong, nanti di framing nanti. Ulama al-warasatul anbiya. Jadi itu, mohon maaf jadi semacam itu. Oke, Gus Bagi, ini kita bacain suara-suara dari publik ya. Jadi Gus Bagi kalau mau merespon langsung respon aja. Dari Udas Fakot, kenapa ya LBM jadi impoten menghadapi masalah nasab? Suparwo Selamat, angel-angel, buta mata buta hati ya, ini taklid buta, tidak paham kebenaran. Tatang Mulyana, itulah kalau ilmu tidak digunakan dan setiap makalah harus sesuai isi otak mereka. Pengurus PBNU yang menandatangani pemecatan Kiai Jaimat, saya yakin orang-orang pintar, dalam kurung pintar, keblinger, bahkan minteri. Tatang Mulyana lagi, nggak sanggup membedah pernasaban karena terkait nasib, makanya lebih baik jadi jongos. Darwin Akasa, seandainya saya bagian dari NU struktural, maka dengan kejadian ini saya akan menyatakan pengunduran diri dari NU. Karena NU ternyata sudah berubah menjadi organisasi yang dikuasai oleh penjahat. Ini saya baca letter luck ya, dari suara-suara netizen. Saya pilih-pilih lagi. Dari Muhlis Oppo, saya orang Nadiin, melihat tingkah laku pengurus NU yang sekarang kok memalukan. Ya, oke. Ada komentar enggak Gus Bagi tentang ini? Ya itu yang saya takutkan, bahwa generasi sekarang ini generasi yang kritis, generasi penuh dengan keterbukaan. Kalau kemudian PBNU ini anti terhadap ilmu pengetahuan, anti terhadap keterbukaan, anti terhadap logika, maka saya khawatir tidak populer. Saya khawatir tidak populer. Dan tidak ini berbahaya ya di mana namanya? Di sistem berpikir generasi yang sekarang dan selanjutnya ya. Generasi sekarang ini, mohon maaf Bang Rifki, saya punya anak-anak perempuan. Zaman dulu itu mudah sekali menjodohkan anak-anak sekarang. Zaman sekarang itu sulit mengarahkan mereka, itu tidak bisa. Harus masuk di logika dulu, harus masuk di dalam ranah kekinian. Kalau kita kemudian nggak bisa, kiai sekarang ini harus seperti ini, harus seperti ini, nanti akan dilawan sama santrinya. Masa sudah berganti sudah. Dari Fahmi Mubarak, walaupun Kiai Imad dipecat tetap berjuang bersama rakyat. Ya, walaupun dipecat itu tidak pemecatan Kiai Imad itu kan tidak berpengaruh apapun terhadap kita ya Gus Bagi ya. Tidak ada sama sekali, justru malah saya lebih senang karena Kiai Imad akan lebih lantang untuk bersuara, tidak lagi tersandra sebagai saya harus menjaga karena saya khawatir ditegur ketum, kan begitu selama ini. Mohon maaf ini mungkin Kiai Imad mendengar saya ya, tapi sekarang kan lantang Kiai Imad, saya bukan pengurus PBNU, saya bebas mengatakan apapun, kan begitu. Harusnya seperti itu. Dari Selamat Riyadi, tolong adakan polling kalau alasannya, maksudnya adalah alasan mecat ya. Saya ulangi, tolong adakan polling kalau alasannya karena pendukung Kiai Imad sedikit. Wells turun ke jalan saja demo. Ya, kalau menurut saya ya enggak demo lah. Kita tidak seperti gaya-gaya FPI. Wahyu, saatnya PWI-LS berperan saat NU sedang lembek. Ya. Vivin Cemik Lasdam, para pengungsi Yaman telah berhasil memecah belah rakyat Indonesia, khususnya warga Nahdien. Saatnya kita bersatu bangkit. Ayo Gus, perjuangkan kebenaran. Ya, mari teman-teman netizen dimanapun Anda berada, mari kita bangkit melakukan hal apapun yang kita bisa sesuai dengan kapasitas dan posisi masing-masing. Indra Jaya, proses sedang berjalan, siapa dukung siapa. Allah sedang memperlihatkan kepada umat ini proses pemisahan agar yang ikhlas karena Allah akan tetap murni dalam kelompoknya. Dari Ruduk Wansing, saya lebih mendukung Kiai Imad, semangat. Kiai Imaduddin Usman, thumbs up. Matakim Takim, kecewa sama PBNU, kok kalah sama imigran kafir. Gimana Gus Bagi? Apakah ini bisa, ini kan persepsi atau interpretasi dari publik tentang peristiwa-peristiwa ini. Apa bisa dikatakan PBNU kalah oleh imigran kabib-kabib ini, Gus Bagi? Atau kalau menurut saya ini bukan masalah kalah menang. Ini masalah itu tadi, masalah terkait ghanimah saja. Ya, moga-moga tidak ada kecemburuan. Kiai Imad sekarang lebih populer daripada Rois Am.
Kiai Imad dianggap sebagai kiai pembela rakyat kecil, wong cilik, kemudian ada kecemburuan. Moga-moga tidak ada seperti itu, moga-moga. Tapi bagi saya begini loh, bagi saya seperti ini. Kalau ini dibiarkan terus, kemudian nanti ada kiai-kiai yang sepuh yang turun gunung, seperti misalkan munculnya ini saya bukan dalam rangka untuk memprediksi ya, munculnya barisan majelis penyelamat NU misalkan, kemudian Kiai Wapres ketemu dengan Kiai Said Agil, Kiai Marzuki Mustamar, terus kasepuhan Kiai Trahwali Songo, mau apa terus? Kira-kira kemudian puluhan ribu kiai-kiai kampung, kiai-kiai yang struktural maupun non struktural, baik mereka yang kemudian para pengikut Thariqah dengan masanya yang jutaan itu turun gunung kemudian menyatukan pandangan, bergerak. Bagaimana PBNU? Nah, ini loh yang saya takutkan. Pada akhirnya pasti akan tergunung mereka-mereka yang yang merasa duduk di kalangan elit, tetapi kemudian mereka bermain-main dan sok kuasa. Coba lihat waktu podcastnya siapa itu, Bung Fahrul Razi itu dengan Kiai Imad. Gayanya kan selangit, sombong, seolah-olah dia dalam muasisnya NU, seolah-olah dia itu bisa karena kedudukannya lebih tinggi ngomongnya seperti itu. Adab apa yang dipakai? Kiai zaman dulu, paling NU. Kiai zaman dulu itu walaupun sama-sama alim, sama-sama sepuh, saling menghargai kok, saling tawadhu. Bukan seperti itu gayanya. Ini bedanya apa NU dengan partai politik kalau sudah seperti itu? Saya khawatir nanti kalau Cak Imin ini kemudian akhirnya dengan segala kekuatan finansialnya, lebih politiknya, kepiawaiannya turun gunung, akhirnya kemudian menggalang kiai-kiai kiai-kiai yang sakit hati atau kiai-kiai kedaerahan. Karena Cak Imin kemarin kan juga diusik. Ya saya bukan pro Cak Imin ya, walaupun beliau senior saya di PMI ya. Ya Cak Imin bagi saya juga ada beberapa kelemahannya, termasuk kemudian tidak membuat PKB menjadi lebih partai yang terbuka karena ingin menjadi penguasa selama-lamanya. Ya wajar lah namanya politik begitu. Ini politik kita ini kan masih politik semi-semi monarki kan. Masih politik semi-semi feodal kan seperti itu. Ya nggak apa-apa, salam Cak Imin please. Tapi kalau kemudian Cak Imin kemudian menggalang di belakang layar dengan kemudian kekuatan finansialnya, kekuatan politiknya, lebih politiknya. Cak Imin lihai loh, handal loh Cak Imin. Ini saya kenal baik dengan beliau karena saya juniornya. Saya PBPMI periode di bawahnya Cak Imin langsung. Jadi saya tahu lah bagaimana itu. Nah ini maka akan lebih runyam lagi perpecahan di dalam Nahdliyin. Saya mencoba mengatakan bahwa moga-moga tidak pecah, moga-moga NU tetap bersatu dan mereka-mereka yang sekarang di elit itu bisa sadar diri, bisa autokritik walaupun ya sulit lah kalau sudah bicaranya ghanimah ini sudah silau. Ya, dari Ilham, pengurus-pengurus NU udah banyak yang jadi jongos-jongos imigran. Ya, saya tidak tahu ya komposisi psikologis di struktural PBNU itu, PBNU pusat maksud saya, itu berapa persen jadi kalau istilah Ilham jongos atau jadi pejuang Nusantara, saya tidak tahu itu. Kemudian Xiaomi Surabaya tabrak Ecos, kondisi wis kronis, Kabib menguasai segala aspek, kalau tak sekarang kapan lagi. Ini suara-suara dari publik ya. Winar PS ini ya lucu-lucu juga ini, sangat tepat sekali karena PBNU mau berak emas. Ini maksudnya adalah kan ada itu geromah dari ulama dari kalangan beraknya itu jadi emas itu. Jadi emas. Iya. Dan saya lanjutkan selengkapnya, saya sangat tepat sekali karena PBNU mau berak emas. Jadi Kiai Imad harus dipecat dulu baru bisa berak emas, karena kalau Kiai Imad masih di PBNU tidak akan keluar emasnya. Nah, ya beginilah suara-suara publik ya. Kemudian tetap semangat dukung Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan ulama Nusantara Wali Songo. Idrus. Wah ini kalau dengar nama Idrus tuh asosiasinya ke sana. Tapi ini kayaknya Nusantara ini. Idrus. Para petinggi PBNU tidak memiliki rasa perjuangan para pendiri NU karena terlalu banyak hutang budi pada klan Pahlawi. Nah ini menarik Gus Wagi. Apa ada hutang budi atau terlalu banyak hutang budi atau bagaimana? Jadi gini. Seberapapun saya menjelaskan kepada publik bahwa sebenarnya 9 gelintir Ba'alwi yang ada di PBNU itu sebenarnya mereka hanyalah pelengkap di dalam kepengurusan, tapi melihat bahwa PBNU akhirnya lebih berat untuk memecat Kiai Imad daripada menjalankan validasi terhadap yang menjadi kegundahan umat. Jadi mereka lebih suka memecat Kiai Imad dibanding melakukan kajian yang total terhadap keabsahan nasab Ba'alwi. Memang sulit untuk dijelaskan bahwa PBNU sekarang seolah-olah dikooptasi kalah secara lebih-lebih dengan klan Ba'alwi. Jadi memang saya tidak
tahu ya. Saya dengar sih katanya memang di klan Pak Alwi di dalam PBNU ada yang punya jasa politik dulu nyumbang atau apa, saya nggak ngerti, itu hanya kabar-kabar burung, semoga tidak. Nah, sehingga beberapa pengurus itu tersandra oleh mereka-mereka. Jadi ini sebenarnya terjadi seperti zaman penjajahan dulu sebenarnya. Mereka masuk di barisan radikalis dengan FPI, mereka masuk di Jatman, mereka masuk di dalam apa itu, Lazis ya, Lazis itu masuk di dalam apa namanya PBNU, kemudian mengacak-acak dan pribumi yang lebih suka berantem dengan sesama saudaranya dibanding bersatu untuk mewaspadai infiltrasi mereka-mereka orang-orang imigran asing itu, sehingga ya ini yang terjadi. Sulit untuk menjelaskan kepada umat bahwa PBNU sekarang tidak terkooptasi atau menjadi jongosnya Habib. Itu ranah di suara mayoritas suara kelas arus bawah. Kita menjelaskan dengan sedetail apapun susah kalau sudah begini. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Muhammad Fatur, pemecatan Yai Imat menurut saya justru meningkatkan spirit perjuangan. Bangsa kita cenderung simpatik pada orang yang dizolimi. Ya. Ya, maksud saya. Pemecatan Yai Imat itu malah tidak mematahkan apapun, tidak berpengaruh sedikit pun kepada kita semua ya. Malah semakin mempersolid, memperkuat kohesivitas pemikiran dan pergerakan. Oke, ini banyak sekali nih yang ini dari pejuang. Ini fakta di lapangan. Lihat saja para kiai dan pengurus banom-banomnya yang tidak muncul dalam masalah Nasab Balawi ini. Semua mereka ngumpet cari aman. Kalau menurut Gus Waki, mereka sepenuhnya ngumpet cari aman atau ada ada yang Gus Waki identifikasi bahwa yang tidak bersuara di publik itu melakukan sebuah upaya-upaya di bawah radar atau bagaimana, Gus Waki? Tingkat keimanan itu kan ada 3. Mereka yang menyuarakan kebenaran dengan tangannya, menyuarakan kebenaran dengan mulutnya, dan menyuarakan kebenaran dari hatinya. Jadi hatinya tidak setuju makanya itu. Nah, mereka-mereka yang masih ragu atau gamang untuk bertindak bersuara, ya kalau menurut saya ada beberapa faktor. Faktor pertama ya mereka takut, entah takut bahwa dirinya merasa tidak mampu, takut dipersekusi, takut tidak populer. Jadi menurut saya karena sudah kadung banyak umatnya, dan umatnya sebagian muhibin takut ditinggal umatnya, karena temannya banyak habaib takut ditinggal habaib, semacam itu. Ya mereka-mereka yang masih menjaga jarak, yang masih mencari aman, itu tadi bagi saya ya ketakutan itu, atau takut jabatan posisinya akan terganggu, takut kemudian tidak dapat ghanimah, ya masih takut lah. Jadi memang mentalnya masih mental pengecut lah. Karena apa? Kenapa ya harus jujur. Ya apalagi yang bisa dikatakan pada orang penakut kalau selain pengecut. Selain pengecut apa lagi kan gitu. Katanya siapa? Katanya Abraham Lincoln, salah satu bapak Amerika yang menghapus perbudakan. Mereka pemberani hanya mati sekali, tapi mereka penakut mati berkali-kali. Ya itu tadi, takut, waduh nanti saya dikritik, nanti saya tidak populer, nanti saya kehilangan jabatan, nanti saya tidak dapat konsesi, tidak dapat ghanimah. Kan sebenarnya takut, mati berkali-kali dia. Apa enaknya hidup? Seperti itu. Ya sebenarnya ya apa ya, kalau para kiai yang belum bersuara atau para pengurus NU yang struktur sampai ke daerah itu yang belum bersuara kemudian mau bersuara, situasinya sekarang itu sudah sangat memungkinkan untuk secara aman bersuara. Seperti kan sudah banyak di YouTube itu beredar kiai ini, Gus ini bersuara, dan secara makro itu ya baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Entah kalau secara di bawah media ya mungkin dapat ini, saya pikir itu ya biasa-biasa saja. Kemudian dari Reskom, betul Ustadz Menahem Ali masuk Muhammadiyah, lebih waras dan maju, NU ketinggalan jauh. Saya tidak tahu afiliasi Profesor Menahem Ali ya, tapi yang saya tahu beliau dosen dari Universitas Airlangga. Gimana Gus Waki, apa NU ketinggalan jauh saat ini ya, kondisi saat ini ya, menurut Gus Waki? Kenapa Muhammadiyah menjadi organisasi yang paling kaya? Karena semua aset dari pejuang Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah itu diwakafkan kepada organisasi. Saya mengenal Dr. Kamal Al-Haq di Jogja, di Jepit Pendowarjo, itu pengurus Naat Jogja juga, Nakoba Ansab Aulia Tis'ah, Prasunan Delik ke Sunan Kudus.
Dari ayahnya beliau ke Sunan Kudus, dari ibunya masih keluarga besar dari Ki Ahmad Dahlan. Ki Ahmad Dahlan meninggal, keturunannya tidak meninggalkan warisan apapun, semuanya dihibahkan kepada organisasi. Dan ini yang membuat akhirnya Muhammadiyah itu menjadi organisasi yang kaya, banyak asetnya. Tetapi kelemahan dari Muhammadiyah memang tidak seperti NU yang lebih mengkultuskan, yang lebih mempatronisasi tokoh-tokohnya. Ya itu. Kalau di NU kan tidak. Ini saya harus jujur ngomong apa adanya. Nggak ada yang perlu kita tutupi. Ini diskusi. Kembali ke NU. Kalau NU punya aset itu menggunakan untuk menambahi kerajaannya sendiri, pesantrennya, apanya semacam itu. Dan paling kurikulumnya nyambung afiliasi ke Ma'arif. Nanti pesantrennya kerajaan kecil itu bergabung ke Rabithah Ma'hadil Islamnya. Beda dengan Muhammadiyah. Jadi secara jujur harus diakui bahwa NU masih feodal, Muhammadiyah sudah jauh lebih modern. Kemodernan Muhammadiyah ini membuat kemudian Muhammadiyah lebih mandiri di dalam berpikir, lebih lugas di dalam menangkap perubahan zaman. Kemudian dari sini Muhammadiyah tidak mudah tertipu dengan klaim-klaim sesat, ngaku cucu Nabi, ngaku cucu Fir'aun, ngaku cucu-cucuan ini. Mereka nggak mudah tertipu lah. Tapi di dalam NU sendiri yang masih memakai sistem patron feodalisme seperti ini, ketika kemudian datang orang-orang yang tongkrongannya meyakinkan ngaku cucu Nabi, banyak ulama-ulama yang masih silau, masih itu. Para Habib ini pintar. Mereka melihat bahwa ulama-ulama Nusantara ini kan sangat melazimkan cerita-cerita karomah tentang Wali Songo, tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, tentang kemudian bahwa kitab Taklimul Muta'alim dan kitab-kitab lain yang mengharuskan penghormatan total kepada guru dan lain sebagainya. Mereka menumpangi itu. Wali Songo misalkan karomahnya apa? Sunan Gunung Jati kan terkenal karomah Wali Kutub Raja. Nah, suatu ketika jalan-jalan di pegunungan, datang kemudian dari langit naik sajadah yang katanya Habib Lutfi itu adalah mbahnya. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalah makom sama mbahnya Habib Lutfi kan gitu. Wali Songo yang sudah sakti, yang sudah karomah seperti itu ditumpangi lagi oleh cerita-cerita halunya Habib ini, kemudian seperti itu. Ya kalau Wali Songo digitukan nggak kaget. Nabi Muhammad aja digitukan kok. Nabi Muhammad mi'raj sekali, mereka 70 kali kan begitu, semacam itu. Nabi Muhammad itu masih istinja, masih bersuci karena beliau adalah uswah hasanah. Lah mereka tainya, mohon maaf, kotorannya jadi emas. Wah, luar biasa ya. Sampai di surga, kakinya bau harum karena sampai di surga. Nabi Muhammad masih tidur, masih menjalani sunatullah sebagai manusia ya. Mereka tidak tidur 30 tahun. Itu ditumpangi semacam itu. Dan kemudian ketika cita-cita karomah itu ditumpangi kepada hal yang berlaku di ulama-ulama Nusantara, seketika kita merasa minder, takut kualat, takut dosa dan lain sebagainya kalau kemudian tidak menghormati mereka. Jadi pinter mereka ini. Ya hanya orang tolol lah yang masih ketipu dengan cara-cara seperti itu. Ya kalau gini, ya kalau bisa ya kumpulin 1000 Habib. Ya kalau kamu benar cucu Nabi, ya sekarang ayo mubahala, minta mati, minta azab sekarang. Kumpulin. Ya moga-moga nggak disangka petir aja itu. Kemudian kumpulin, kemudian mereka ayo siapa yang cucunya si Habib yang nun sewu kotorannya jadi emas. Kalau kamu bener cucunya kotoranmu harus jadi emas kan begitu. Ya gitu aja. Katanya kakekmu bisa hijrah, bisa menempuh perjalanan cepat ke langit. Coba kamu terbang sekarang. Itu aja. Oke, pasti jawabannya kami tidak sama kesolehannya dengan Datuk kami. Dari ADJ, Kiai Imad dipecat dari LBM, Kiromah Yai Imad membelah kaum munafik dan para pekerja. Halo ADJ, kakak ADJ. Kemudian ini karena banyak, mohon maaf tidak bisa saya bacakan satu persatu, tapi saya membacanya. Ini terakhir ya, mana ini ya? Bentar, tadi saya sudah. Ini dari Putra Mbarep, banyak baklawi yang menghina ulama NU tidak direspon. Giliran ulama NU ingin meluruskan baklawi, dipecat dari organisasi. Sebagai ya itu pandangan publik sudah jelas. Jadi orang-orang yang tidak tersandera kepentingan, orang-orang yang tidak makan nurut NU,
tidak itu mereka suaranya kan suara yang tanpa beban, suara yang dari hati nurani, memotret sesuatu itu dengan jujur. Ya gimana lagi kalau memang nanti memang netizen, memang publik melihat bahwa PBNU sekarang sebagai kepengurusan yang busuk, kemudian harus dikupas, harus diiris orang-orang busuk itu, atau diselamatkan lembaga yang baik, yang mulia dari orang-orang busuk, ya silakan saja.